Ah, Ayu, apartemen ini kan dibeli pakai uang Mas Dimas juga, kan? Anggap saja ini rumah kita bersama dan hiduplah dengan tenang. Kenapa kamu tegang sekali? Mendengar wajah Rini, kakak iparku, yang mengucapkan kata-kata itu dengan nada mengejek tepat di hadapanku, aku merasa darahku mendidih. Sudah 40 hari berlalu sejak dia, dengan alasan telah berpisah dari suaminya, menyerbu masuk ke rumah kami bersama kedua anaknya. Rini tidak pernah memberikan sepeser pun rupiah untuk biaya hidup, tetapi ia bertingkah seperti nyonya di rumah kami. Suamiku, Dimas, hanya seperti burung beo yang mengulang-ulang, "Sudahlah, kita kan keluarga, jangan bicara begitu." Tapi Rini tidak tahu yang sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa apartemen seluas 80 meter persegi ini aku beli dengan uang bantuan orang tuaku sebelum menikah dan dari gaji yang kutabung dengan susah payah selama 10 tahun terakhir bekerja, dan bahwa apartemen ini adalah milik pribadiku. Dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa semua perbuatannya terhadapku dan putraku telah terekam dengan rapi di perekam suara ponselku. Kehidupan nyaman dan kurang ajar Rini di rumah kami akan segera berakhir. Jika Anda tertarik dengan kisah ini, mohon dukung channel ini dengan berlangganan dan memberikan suka. Dukungan hangat Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Kakak iparku dan anak-anaknya telah menginap selama 40 hari, dan kemarin dia menyatakan ingin tinggal lebih lama lagi. Suamiku sudah hampir mengangguk, tetapi pada saat itu, putra kami yang berusia 5 tahun tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh keluarga terdiam membisu. "Namaku Ayu. Aku bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan alat kesehatan di kawasan Kebayoran Baru dan tinggal di sebuah apartemen 3 kamar tidur di Jakarta bersama suamiku Dimas dan putra kami yang berusia 5 tahun, Bagas. Rumah ini adalah harta berhargaku, yang kubeli dengan uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit selama 10 tahun bekerja dan dengan sejumlah besar uang yang diberikan oleh orang tuaku sebelum pernikahan. Aku tidak pernah sekalipun mengungkit hal ini kepada suamiku atau menuntutnya untuk berterima kasih. Aku hanya berpikir bahwa sejak menikah, suami istri harus membangun keluarga bersama dan cukuplah hidup dengan jujur dan baik satu sama lain. Namun, aku tidak tahu bahwa keretakan dalam pernikahan tidak hanya bisa disebabkan oleh perselingkuhan atau masalah uang. Terkadang, sebuah keluarga bisa hancur karena orang-orang yang, dengan berlindung di balik kata keluarga, tanpa basa-basi menyerbu rumah orang lain dan duduk seenaknya seolah-olah rumah itu selalu menjadi milik mereka. Rini, kakak Mas Dimas, 4 tahun lebih tua darinya. Baru-baru ini, dia memulai proses perceraian dengan suaminya yang tinggal di Yogyakarta. Suatu hari di akhir bulan Juni, Rini muncul di ambang pintu rumah kami dengan kedua anaknya, 3 koper besar, dan tumpukan tas kecil. Begitu Dimas membuka pintu, Rini, seolah-olah dikhianati oleh seluruh dunia, langsung menangis terseduh-seduh. "Dimas, mbakmu ini sudah tidak punya tempat tujuan lagi." Aku masih ingat dengan jelas bagaimana putraku Bagas, yang saat itu sedang bermain Lego di ruang keluarga, menoleh dengan kaget dan wajah bingung mendengar tangisan itu. Dimas berdiri terpaku selama beberapa detik, lalu dengan tergesa-gesa menarik koper-koper itu ke dalam rumah. "Sudah, Mbak tinggallah di sini dulu selama seminggu, sampai semuanya tenang. Nanti kita lihat bagaimana." Aku berdiri di sampingnya, dan melihat kedua keponakanku yang berpakaian lusuh dengan wajah ketakutan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang wanita, aku tidak bisa menolak seorang ibu yang pergi dari rumah bersama anak-anaknya di ambang pintu, seburuk apapun perasaanku. Aku hanya mengangguk dalam diam dan bersumpah dalam hati. Ya, seminggu tidaklah lama. Apartemen ini besar, aku bisa bersabar, mengalah sedikit. Awalnya, aku benar-benar ingin membantunya. Aku mengosongkan ruang kerjaku yang kecil agar Rini dan anak-anaknya bisa tinggal di sana, memindahkan barang-barangku ke satu sisi, memasang spray baru, dan bahkan memasak menu tambahan yang disukai anak-anak. Di hari pertama, Rini dengan berlinang air mata memegang tanganku dan berkata, "Terima kasih banyak, Ayu. Kamu sudah menyelamatkan kami. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus kemana." Aku benar-benar putus asa. Aku tersenyum dan menjawab, "Sudahlah, Mbak, jangan khawatir. Yang penting sekarang istirahat dan tenangkan diri." Sampai hari itu, aku benar-benar bersimpati pada Rini. Namun, di dunia ini tidak selalu jika kamu berbuat baik, kamu akan menerima kebaikan yang sama sebagai balasannya. Seminggu berlalu begitu saja, lalu 10 hari, dan kemudian setengah bulan. Janji untuk tinggal beberapa hari seolah-olah menguap begitu saja dan menjadi hal yang normal, dan tidak ada lagi yang membicarakan tanggal kepergiannya. Setiap kali aku pulang kerja, ruang keluarga penuh dengan mainan yang berserakan. Meja makan selalu penuh dengan piring kotor, dan di sofa tergeletak pakaian anak-anak.
Kedua keponakanku berlarian di dalam rumah sambil berteriak-teriak hingga larut malam. Bagas, yang terbiasa tidur lebih awal, sejak kedatangan Rini dan anak-anaknya, setiap malam terbangun karena suara berisik dan datang ke kamarku sambil memeluk bantal dan merengek, "Mama, di luar berisik sekali, aku takut." Ruang pribadiku tidak ada lagi, laptop dan dokumen-dokumenku tergeser ke sudut meja makan. Rumahku yang tenang dan bersih telah berubah menjadi seperti pasar yang ramai. Aku mengertakkan gigi dan bersabar, mengatakan pada diriku sendiri bahwa Rini sedang dalam situasi yang sulit. Namun, semakin lama dia tinggal, semakin terlihat sifat aslinya, menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Kata-kata terima kasih karena telah diberi tumpangan tidak pernah terdengar lagi, dan dia berhenti mempedulikan perasaanku. Setiap pagi dia tidur sampai siang, dengan tenang melihatku menyiapkan Bagas ke taman kanak-kanak sambil memasak sarapan untuk seluruh keluarga. Tagihan listrik dan air melonjak, bahan makanan di kulkas lenyap bahkan sebelum sempat kugunakan. Tetapi Rini tidak pernah sekalipun menawarkan selembar uang Rp100.000 pun untuk biaya hidup. Suatu hari, aku membeli susu UHT organik khusus untuk Bagas. Saat pulang sore harinya, aku mendapati setengah kotak susu itu sudah kosong. Melihat kotak susu di meja, Rini, tanpa menunggu aku bertanya, dengan santai berkata, "Oh, sepertinya anak-anak menemukannya." "Ya sudahlah, biarkan mereka minum bersama. Apa salahnya? Jangan marah karena hal sepele seperti itu." Aku menelan amarah yang sudah sampai di tenggorokan dengan susah payah. Hal sepele? Rini telah menjadi beban emosi yang tak tertahankan di hatiku. Suamiku, Dimas, pasti menyadarinya. Namun, setiap kali aku mengangkat masalah ini, dia akan menghela napas dan menjawab, "Dengar, Mbak Rini sedang sangat kesulitan sekarang. Kita kan keluarga. Ayo kita bantu selagi bisa." Kata keluarga dari mulut suamiku pada awalnya terdengar hangat, tetapi secara bertahap berubah menjadi alasan yang membuatku harus menanggung semua situasi yang tidak adil ini. Aku juga bukan orang asing. Ini juga rumahku. Mengapa perasaanku, kelelahanku, tidak pernah dianggap sebagai masalah penting yang pantas diperhatikan? Dan kemudian, terjadilah sebuah insiden yang membuatku benar-benar khawatir. Itu terjadi di akhir pekan. Saat aku merapikan lemari pakaian Bagas, aku menyadari bahwa setengah dari mainannya telah berpindah ke kamar Rini, termasuk set Lego mobil pemadam kebakaran kesayangan Bagas, dan bahkan boneka beruang yang menemaninya tidur setiap malam ada di sana. Aku memanggil Bagas dan bertanya. Putraku menundukkan kepala dan dengan suara pelan menjawab, "Bima yang ambil. Tante bilang karena dia kakak, jadi aku harus mengalah." Seketika aku kehilangan kata-kata. Putraku baru berusia 5 tahun. Di usia di mana dia seharusnya belajar bahwa barang-barangnya harus dihargai dan apa itu batasan pribadi, orang dewasa malah memaksanya untuk diam dan mengalah demi apa yang disebut sopan santun. Aku memeluk putraku erat-erat. Merasakan napasnya yang tenang, aku merasakan sesuatu menusuk di sudut hatiku. Aku mulai sadar bahwa kesabaranku bukan lagi pengorbanan dari diriku sendiri. Ini secara langsung telah memengaruhi putraku. Malam itu juga, ketika Rini dan anak-anaknya turun untuk mencari camilan, aku menarik Dimas ke kamar tidur dan menutup pintu. Aku mencoba berbicara setenang mungkin. "Mas, kurasa sudah saatnya kita bicara serius dengan Mbak Rini. Dia sudah di sini hampir sebulan. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Suamiku menatapku dengan wajah lelah, seolah-olah dialah yang berada dalam posisi sulit. "Tidak bisakah kamu bersabar sedikit lagi? Mbak Rini tidak punya uang untuk menyewa tempat tinggal sekarang." Aku tersenyum kecut. Untuk pertama kalinya, kata-kata suamiku terasa begitu dingin. Kalau dia tidak punya uang untuk menyewa, kita harus mencari cara untuk membantunya. Tapi bukan dengan mengubah rumah kita menjadi tempat tinggalnya sesuka hati. Aku tinggal di rumahku sendiri, tapi aku merasa seperti di penampungan. Suamiku terdiam, keheningan itu semakin mendinginkan hatiku. Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Di kejauhan, kompleks-kompleks apartemen bersinar terang, tetapi di kamarku hanya terasa beban yang menyesakkan. Aku punya firasat bahwa semua ini tidak akan berakhir hanya dengan masalah-masalah kecil. Tetapi saat itu aku tidak pernah membayangkan bahwa orang pertama yang akan merobek topeng dari suasana keluarga penuh kasih yang munafik ini adalah putraku sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menghitung waktu dengan perasaan lelah. Bangun di pagi hari, aku langsung mendengar kedua keponakanku bertengkar karena berebut giliran ke kamar mandi. Saat istirahat makan siang, aku harus menelepon asisten rumah tangga dari kantor dan memintanya datang lebih awal karena rumah terlalu berantakan. Sore hari, pulang kerja, aku melihat tumpukan piring kotor di wastafel,
dan lantai lengket karena tumpahan jus dan remah-remah jajanan. Rini masih berjalan dengan ekspresi wajah khasnya yang menyedihkan, seolah-olah hanya dengan satu helaan napasnya, seluruh keluarga wajib memahaminya. Suatu hari, aku pulang dari supermarket dengan kantong belanjaan penuh di kedua tangan. Belum sempat aku melepas sepatu, Rini berteriak dari dapur, "Ayu, besok bisa tolong belikan sereal dan susu lagi? Bima belakangan ini suka lapar di malam hari." Aku terpaku sejenak. Rini mengatakannya dengan begitu wajar, seolah-olah sejak awal aku memang berkewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Aku meletakkan kantong belanjaan di meja dan dengan suara serata mungkin berkata, "Mbak, kalau ada yang dibutuhkan, tolong tulis saja di catatan. Nanti aku minta Mas Dimas yang beli besok." Rini sempat bingung sejenak, tetapi kemudian dengan senyum masam menjawab, "Apa bedanya siapa yang beli? Kita kan semua keluarga." Lagi-lagi kata keluarga itu. Mendengarnya, aku merasakan kekosongan yang dingin di perutku. Kalau dipikir-pikir, setiap kali pengorbanan dibutuhkan, aku selalu disebut keluarga. Tetapi ketika rasa hormat dibutuhkan, aku menjadi orang yang paling terasing di rumah ini. Malam itu, saat aku melipat pakaian di kamar, Bagas masuk dengan bantal kecil di tangannya dan wajah murung. Ketika aku bertanya ada apa, putraku dengan suara lirih menjawab, "Tadi Bima mengambil tempat dudukku waktu nonton kartun. Tante bilang lagi kalau aku yang paling kecil, jadi harus mengalah." Aku berjongkok dan mengelus kepala putraku. Tenggorokanku tercekat. Putraku bukanlah anak yang egois. Bagas adalah anak yang baik, penurut, dan perhatian. Tapi kebaikan seorang anak bukan berarti dia harus terus-menerus dirugikan. Aku memeluk putraku dan dengan lembut bertanya, "Bagas sedih?" Putraku mengangguk. "Aku tidak suka kalau Bima mengambil mainanku." Melihat mata jernih putraku, hatiku hancur. Anak-anak tidak bisa berbohong. Rasa sakit hati akan mereka ingat untuk waktu yang sangat lama. Aku sadar aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal ini. Malam itu, aku kembali berbicara dengan Dimas. Kali ini aku tidak berputar-putar. Jujur, kesabaranku sudah habis. Mbak Rini harusnya sudah mulai membuat rencana dan tinggal terpisah. Semakin lama dia di sini, semakin kacau semuanya. Suamiku, yang sedang berbaring di tempat tidur sambil menatap ponsel, meletakkannya setelah mendengar kata-kataku. Nada suaranya sudah terdengar kesal. "Kenapa sih kamu selalu mempersulit segalanya? Kalau anak-anak banyak, tentu saja jadi sedikit berisik." Aku menatap lurus ke mata suamiku. Ini bukan hanya soal berisik. Barang-barang putra kita dirampas dan dia dipaksa mengalah, seluruh rutinitas hidup kita berantakan. Bahkan aku tidak punya satu sudut pun untuk diriku sendiri di rumah ini. Suamiku tiba-tiba duduk dan merendahkan suaranya. "Mbak Rini sedang menderita karena perceraiannya. Kamu istriku. Tidak bisakah kamu sedikit lebih berlapang dada?" Kata-kata itu seperti tamparan tak terlihat. "Aku harus berlapang dada karena aku istrimu dan kamu suamiku. Lalu mengapa kamu tidak seharusnya berada di pihakku?" Aku ingin tertawa, tetapi hatiku terasa membeku. Lapang dada bukan berarti membiarkan orang lain bertingkah seperti pemilik di rumah kita. Aku sudah bersabar hampir sebulan. Dimas terdiam selama beberapa detik, lalu memalingkan wajah. "Baiklah, nanti aku akan bicara pelan-pelan dengan Mbak Rini." Kata pelan-pelan itu terdengar begitu ringan, tetapi terasa seperti jurang tanpa dasar. Aku sadar, jika aku terus mengandalkan suamiku, tidak akan ada yang berubah. Minggu pagi berikutnya, aku bangun pagi dan memasak soto ayam. Kupikir, jika kita semua makan makanan hangat bersama di hari libur, mungkin suasana hati bisa sedikit membaik. Bagas duduk di sampingku dan makan dengan tenang menggunakan sendok kecilnya. Kedua anak Rini bermain-main saat makan dan menumpahkan segelas jus jeruk ke meja. Rini hanya melirik sekilas dan terus asyik dengan ponselnya. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Bagas tiba-tiba menoleh ke arah tantenya dan dengan terbata-bata tetapi jelas bertanya, "Tante, kapan Tante, Bima, dan Sinta pulang ke rumah?" Semua orang di meja makan seketika membeku. "Tidak," mereka membatu. Sendokku berhenti di udara. Dimas mengangkat kepalanya dengan kaget, dan Rini, dengan mata melotot, menatap Bagas, wajahnya memerah padam. Putraku sepertinya sama sekali tidak mengerti bahwa dia baru saja mengatakan sesuatu yang mengerikan. Dia hanya mengajukan pertanyaan yang menurutnya sangat logis. Karena dalam dunia anak-anak, setiap orang harus punya rumah sendiri. Tidak bisa datang ke rumah orang lain dan tinggal di sana selamanya. Suasana di meja makan menjadi berat. Beberapa detik kemudian, Rini meletakkan sendoknya dengan keras di atas meja. "Apa maksudnya ini, Ayu? Kamu yang mengajari anakmu bicara seperti itu?" Aku perlahan meletakkan sendokku dan menatap lurus ke arah Rini. "Tidak, aku tidak pernah mengajari anakku untuk berkata kasar,"
aku hendak berkata, tetapi tiba-tiba aku sadar. Terkadang, kata-kata seorang anak lebih jujur daripada ribuan kata yang coba disembunyikan oleh orang dewasa. Sebelum aku sempat membuka mulut, Dimas menengahi. Mbak, dia kan anak kecil, katanya, bicara tanpa dipikir. Rini mendengus. Aneh ya, kenapa kata-kata yang diucapkan tanpa dipikir begitu mirip dengan isi hati orang dewasa. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, topeng keramahan dirobek di tengah meja makan, dan aku secara naluriah sadar bahwa dengan satu pertanyaan polos itu, hari-hari damai yang penuh kepalsuan akhirnya telah berakhir. Setelah pertanyaan Bagas, suasana di meja makan menjadi dingin seolah-olah kami semua disiram air es. Aku menatap putraku. Dia masih memegang sendok kecilnya dan dengan mata jernihnya sama sekali tidak mengerti mengapa wajah semua orang dewasa di sekitarnya tiba-tiba berubah. Aku tahu Bagas tidak bermaksud kasar. Dia hanya menyuarakan fakta yang bahkan bisa dirasakan oleh seorang anak berusia 5 tahun selama sebulan terakhir. Rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman seperti dulu. Rini menatapku tajam, meninggikan suaranya. Kalau bukan kamu yang mengajarinya, lalu dari mana seorang anak bisa tahu persis perasaanku? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga nada suaraku setenang mungkin. Mbak, tolong jangan libatkan anak-anak dalam masalah orang dewasa. Bagas hanya bertanya apa yang ada di pikirannya. Rini tersenyum sinis. Pikiran anak-anak adalah apa yang orang dewasa tanamkan di dalamnya. Kalau kami dan anak-anak mengganggumu, katakan saja langsung. Kenapa harus menggunakan mulut orang lain untuk mengusir kami? Aku mengepalkan tanganku erat-erat di bawah meja. Hal yang paling kubenci adalah orang yang selalu bersikap seolah-olah mereka adalah korban, padahal sebenarnya merekalah yang telah menginvasi kehidupan orang lain. Dimas, merasakan suasana tegang, dengan cepat berkata, Mbak, sudah hentikan. Ayu, sudahlah, kita sedang makan. Rini menoleh ke arah adiknya, matanya mulai berkaca-kaca. Dimas, kamu dengarkan? Dari awal aku sudah bilang aku tidak mau merepotkan. Sekarang, kalau aku diusir secara terang-terangan begini, dengan muka apa aku dan anak-anak bisa tetap di sini? Sepintas, kata-kata itu terdengar menyedihkan, tetapi aku sangat mengenal gaya bicara Rini. Dia tidak berniat pergi. Dia hanya sedang menjadikanku penjahat, menciptakan situasi di mana jika aku mengucapkan satu kata lagi, aku akan menjadi orang yang tidak punya hati, picik, dan kejam. Aku memandangi soto ayam di hadapanku, sudah mendingin. Sarapan akhir pekan yang kusiapkan dengan penuh perhatian dalam sekejap berubah menjadi panggung sandiwara di mana aku dijadikan tokoh antagonis utama. Melihat orang dewasa bertengkar, Bagas menjadi ciut dan dengan pelan menarik ujung bajuku, Mama. Satu kata kecil itu membuat hatiku mencelos. Aku tidak mau berdebat lagi di depan anakku. Aku mengangkat Bagas dari kursinya dan dengan lembut berkata, Bagas, kalau sudah selesai makan, main di kamar ya. Putraku mengangguk patuh, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh ke arahku dengan cemas. Aku sadar, sejak saat itu, putraku mulai menyadari bahwa ada tembok yang sangat besar antara ibunya dan tantenya. Semakin sensitif seorang anak, semakin dalam luka yang tertinggal di hatinya. Begitu pintu kamar tertutup, Rini berhenti berpura-pura lemah. Dia menegakkan punggungnya dan dengan suara tajam berkata, jawab jujur, kamu ingin kami dan anak-anak pergi, kan? Kali ini, aku tidak menghindar dan menatap lurus ke arah Rini. Karena Mbak bertanya dengan jujur, aku juga akan menjawab dengan jujur. Tinggal selama seminggu itu satu hal, tapi tinggal lebih dari sebulan tanpa rencana apapun itu hal lain. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini di rumah ini. Dimas langsung mengerutkan kening. Ayu. Aku menoleh ke arah suamiku. Apa aku salah bicara? Suamiku menggigit bibirnya. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Tapi Mbak Rini kan sedang dalam situasi sulit. Aku langsung menjawab, suaraku semakin lelah, aku tidak bilang tidak akan membantu. Tapi membantu bukan berarti aku harus bersabar ketika kehidupan keluarga kita benar-benar jungkir balik. Apa kamu tidak lihat bagaimana rumah kita berubah selama beberapa minggu terakhir? Rini tersenyum miring. Jungkir balik? Memangnya aku menghabiskan seluruh hartamu? Kenapa dilebih-lebihkan begitu? Aku ingin tertawa, tetapi tawa itu begitu pahit hingga tercekat di tenggorokan. Anda tidak menghabiskan harta kami. Anda hanya menggunakan listrik, air, perabotan di sini. Anak-anak Anda merampas barang-barang anakku. Anda menjungkirbalikkan kehidupan seluruh keluarga dan menganggap semua itu sepele. Benar, kan? Wajah Rini seketika berubah. Perhitungan sekali kamu. Anak-anak main bersama, memangnya tidak boleh? Aku menatap lurus ke mata Rini. Aku tidak melarang anak-anak bermain bersama.
Tapi aku melarang Anda menganggap anak-anak Anda harus diprioritaskan dan memaksa putraku untuk selalu mengalah. Dimas memukul meja pelan dengan tangannya. Ayu, jaga bicaramu. Hatiku membeku. Bahkan dalam situasi ini, suamiku tidak membelaku. Kemarahan yang terpendam selama beberapa minggu terakhir naik ke tenggorokan. Aku menatap suamiku dan dengan sangat perlahan, menekan setiap kata, aku bertanya, kamu pikir aku salah? Atau kamu hanya tidak mau mengakui bahwa kakakmu sudah keterlaluan? Dimas bingung. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bertanya setegas itu. Rini mulai terisak-isak. Suaranya bergetar. Tidak, sudah jelas. Kalau Ayu membenci kami sampai seperti ini, siang ini juga aku akan membawa anak-anak dan pergi. Mau kami mati kelaparan di luar sana, itu urusan kalian. Aku duduk tak bergerak. Aku sangat mengenal taktik ini. Ketika logika sudah buntu, alihkan semuanya ke masalah hidup dan mati untuk melemahkan kemauan lawan. Seperti biasa, begitu Rini menangis, Dimas mulai panik dan menyalahkanku karena kurang sabar. Seperti yang kuduga, suamiku berdiri dengan tiba-tiba. Mbak, jangan bicara begitu. Lalu dia menoleh ke arahku dengan suara marah. Sekarang kamu puas? Aku menatap suamiku dengan terpana. Bukan karena kaget, tetapi karena baru sekarang aku menyadari dengan sangat jelas. Di mata suamiku, perasaanku akan selalu menjadi nomor 2 setelah kedamaian palsu yang coba ia pertahankan. Aku perlahan berdiri dan membereskan piring-piring yang belum habis dimakan. Tidak puas. Aku hanya lelah. Untuk pertama kalinya di depan Rini, aku tidak memanggil suamiku dengan sebutan Mas. Dengan kata-kata itu, aku membawa tumpukan piring ke dapur. Di ruang makan, Rini masih terisak-isak, dan Dimas menenangkannya seolah-olah dia adalah korban ketidakadilan yang luar biasa. Aku berdiri di depan wastafel dan menyalakan keran dengan kencang. Berharap suara air yang deras bisa menyembunyikan isak tangis yang mulai terasa di hidungku, aku berpikir, dulu aku mengira jika aku cukup berlapang dada dan pengertian, keluarga akan damai dengan sendirinya. Tapi aku sadar, jika dalam sebuah keluarga kebaikan hanya datang dari satu pihak, maka orang yang paling baik itulah yang akan lelah lebih dulu. Siang itu juga, setelah makan siang, aku membawa Bagas dan pergi ke rumah orang tuaku. Sebelum pergi, putraku menggenggam tanganku erat-erat dan dengan pelan bertanya, Mama, apa Tante marah karena aku? Aku berjongkok dan memeluknya erat. Tidak, Bagas tidak salah apa-apa. Tapi saat mengatakan itu, aku tiba-tiba sadar, di rumah ini, satu-satunya yang tidak bersalah, yaitu anakku, justru menderita paling parah. Dan sejak hari itu, aku mulai diam-diam memikirkan sesuatu yang sebelumnya, seberapapun marahnya aku, tidak pernah ingin kupikirkan secara serius. Jika keluarga ini bukan lagi tempat berlindung yang aman bagi putraku, apakah masih ada artinya aku tetap di sini? Teman-teman, jika Anda menyukai cerita saya, mohon dukung dengan suka dan berlangganan channel ini. Semoga semua yang mendengarkan kisah ini selalu sehat dan damai. Setelah sarapan pagi itu, udara di rumah menjadi begitu dingin hingga sulit untuk bernapas. Rini tidak lagi berpura-pura baik di hadapanku. Dia tetap tinggal, makan dan minum seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi tatapan matanya selalu menunjukkan ketidaksukaan yang terang-terangan. Setiap kali kami berpapasan di dapur atau ruang keluarga, dia sengaja membuat suara gaduh, entah membanting pintu lemari, atau meletakkan gelas dengan keras di meja, seolah mencoba mengingatkanku bahwa dia sedang marah, dan penyebabnya adalah aku. Dimas memilih taktik diam. Dia berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih larut, dan hanya sibuk dengan ponselnya atau duduk di ruang keluarga bersama kakaknya. Dia tidak bertukar satu pun percakapan normal denganku. Keheningannya lebih melelahkanku daripada pertengkaran. Karena pertengkaran setidaknya berarti ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ketika lawan bicara diam dan membiarkanmu menderita sendirian, itu sama saja dengan mengakui bahwa kamu tidak lagi penting. Aku tetap pergi bekerja, mengantar dan menjemput Bagas, memasak makanan seperti robot, tetapi sesuatu di dalam diriku perlahan-lahan retak. Pada Selasa malam, karena laporan akhir bulan, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Membuka pintu, aku langsung melihat sepatu Bagas terlempar sembarangan di sudut. Tas sekolah putraku tergeletak di lantai, dan di ruang keluarga, kedua anak Rini duduk di karpet sambil memakan biskuit yang kemarin kubeli untuk Bagas, membuka seluruh bungkusnya. Sebelum aku sempat memanggil putraku, Bagas berlari keluar dari kamar, matanya merah. Mama! Bima mengambil krayonku dan mematahkan 2 batang. Aku terpaku sejenak. Amarah naik ke tenggorokan. Aku mendekat, mengambil kotak krayon itu dan melihat ke dalamnya. Beberapa batang krayon patah dan tutup kotaknya penuh coretan. Aku menoleh ke keponakanku, Bima, dan bertanya, siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang orang lain?
Anak itu baru saja akan menjawab ketika Rini keluar dari dapur dan dengan kesal berkata, "Anak-anak kan sedang bermain bersama, hal seperti itu biasa terjadi. Kenapa kamu begitu tegang?" Aku menatap Rini. Kali ini aku tidak menahan diri. Kalau mereka bermain bersama, harusnya tanya dulu. Barang-barang putraku bukan sesuatu yang bisa diambil semua orang tanpa izin. Rini mengerutkan bibirnya. Kamu jadi picik sekali. Cuma karena sekotak krayon saja kamu membuat keributan. Mendengar kata-kata itu, aku merasa darahku mendidih. Tapi yang lebih menyakitiku bukanlah tuduhan itu, melainkan fakta bahwa Bagas berdiri di belakangku dan mendengar semua ini. Jika hari ini aku diam lagi, putraku akan belajar bahwa barang-barangnya, perasaannya, harga dirinya, bisa diinjak-injak oleh orang lain hanya karena ibunya tidak membelanya. Aku berbalik dan memanggil putraku. Bagas, ambil tasmu, kita ke kamar. Putraku mengikutiku dengan patuh. Aku menggandeng tangannya dan berjalan melewati ruang keluarga. Saat itu, pintu terbuka dan Dimas masuk. Suamiku, sambil mengganti sepatunya, bertanya, "Ada apa?" Rini langsung mendahuluiku, meninggikan suaranya. "Tidak ada apa-apa. Cuma istrimu lebih mementingkan sekotak krayon daripada urusan rumah tangga, jadi dia memarahi anak-anak." Aku berhenti di tengah koridor dan berbalik ke arah suamiku. "Tanya langsung pada putramu. Berapa banyak barangnya yang telah dirampas selama beberapa minggu terakhir?" Dimas mengerutkan kening. Wajahnya sudah menunjukkan bahwa kesabarannya menipis. "Ayu, tolong jangan membesar-besarkan masalah." Aku menatap suamiku, mengertakkan gigi, dan berkata, "Sejak kapan bagimu menjadi masalah sepele jika ruang pribadi putramu diganggu lagi dan lagi?" Suamiku terdiam. Keheningan itu selalu seperti pisau tumpul. Tidak langsung melukai, tetapi jika digunakan berkali-kali, akan meninggalkan rasa sakit yang menusuk di hati. Malam itu, setelah menidurkan Bagas, aku berdiri sendirian di balkon. Angin dari luar terasa sejuk, tetapi pikiranku kusut seperti benang. Aku teringat saat kami baru menikah. Dimas, di tempat yang sama ini, menggenggam tanganku dan sambil tertawa berkata, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membuatmu sedih." Dulu aku benar-benar percaya pada kata-kata itu, justru karena aku percaya pada kata-kata itu, aku bersedia menerima banyak perbedaan pendapat dan berusaha menjaga kedamaian dalam keluarga. Tapi aku sadar, janji seorang pria di hadapan kerabat sedarahnya terkadang lebih ringan dari helaan napas. Keesokan paginya, saat aku menyiapkan Bagas untuk ke sekolah, dari ruang keluarga terdengar suara Rini sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya tidak tertekan dan sedih seperti saat di depan adiknya. Suaranya terdengar sinis dan puas diri. "Di sini nyaman dan enak. Apartemennya bersih, AC nyala seharian, makanan semua disiapkan. Awalnya aku pikir cuma beberapa hari, tapi sekarang kita lihat saja siapa yang bisa mengusirku dari sini." Aku membeku di ambang pintu dapur. Tanganku yang memegang botol susu untuk anakku gemetar. Setiap kata Rini seperti tamparan. Air mata sebelumnya, keluhan putus asa. Semua itu hanyalah sandiwara. Yang lebih membuatku ngeri adalah kekurangajaran kata-kata terakhirnya. "Kita lihat saja siapa yang bisa mengusirku." Itu berarti dia tidak hanya tidak merasa bersalah, tetapi juga menganggap tinggal di rumahku sebagai sebuah permainan di mana ada pemenang dan pecundang. Aku berdiri di balik pintu dan mendengarkan jantungku berdebar kencang. Sebagian diriku marah karena diabaikan, tetapi sebagian lagi tersadarkan. Untuk pertama kalinya aku menyadari dengan jelas, jika aku terus mengandalkan hati nurani dan kebaikan orang lain, aku tidak hanya akan kehilangan ketenanganku. Aku akan kehilangan masa kecil putraku, harga diriku, dan mungkin, pernikahan ini sendiri. Malam itu, aku diam-diam mengaktifkan fungsi perekam suara di ponselku, memeriksanya sekali, lalu mematikannya. Di kamar yang gelap, layar ponsel menyala, memancarkan cahaya pucat ke wajahku. Aku duduk sejenak di tepi tempat tidur, mendengarkan suara AC yang merata dan napas tenang anakku, lalu perlahan mengepalkan ponsel di tanganku. Aku sudah terlalu lama bersabar. Tapi ketika seorang wanita didorong ke titik di mana dia tidak mau lagi bersabar, dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana menjaga kedamaian keluarga, dia berpikir tentang bagaimana melindungi anaknya. Sejak malam itu, aku berhenti melihat segalanya melalui kacamata kesabaran. Aku mulai melihat segalanya dengan perhitungan dingin. Dan semakin tenang diriku, semakin jelas aku melihat hal-hal yang sebelumnya sengaja kututup mata demi menjaga kedamaian. Ternyata, semua hal itu diam-diam telah merusak kehidupanku dan putraku. Aku tidak mengatakan apa-apa pada Dimas. Aku tidak menanyainya tentang percakapan telepon Rini yang kudengar pagi itu. Aku tahu betul, jika aku sekarang berlari dan mulai bertengkar dengan orang seperti Rini, dia akan mulai menangis dan mengeluh lagi, dan aku akan kembali dicap tidak berperasaan.
Kali ini, aku tidak mau berdebat. Aku ingin menyimpan bukti. Keesokan harinya, aku pergi bekerja, tapi pikiranku tidak tenang. Saat istirahat makan siang, aku menerima telepon dari guru TK Bagas. Suara guru itu terdengar hati-hati, tetapi mendengar kata-katanya, hatiku serasa mau runtuh. Bu Ayu, belakangan ini Bagas jadi kurang aktif dari biasanya. Hari ini dia lebih banyak duduk sendirian, dan bahkan ketika teman-temannya mengajaknya bermain, dia tidak menunjukkan minat. Ketika saya tanya, dia bilang tidak mau pulang ke rumah karena di sana banyak orang. Aku menggenggam ponsel, merasakan ujung-ujung jariku mendingin. Seorang anak berusia 5 tahun mulai takut pada rumahnya sendiri. Aku berterima kasih kepada guru itu, menutup telepon, dan duduk terpaku di depan monitor komputer selama beberapa saat. Angka-angka di depanku kabur, dan di kepalaku hanya terngiang kata-kata putraku, tidak mau pulang ke rumah karena di sana banyak orang. Sore itu, aku menjemput Bagas dan pulang terlambat. Masuk ke dalam rumah. Putraku melihat Bima dan Sinta sedang membongkar set Lego miliknya di lantai, dan ia langsung berhenti di tempat. Bagas menoleh ke arahku, dan tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Sebelum aku sempat membuka mulut, Rini keluar dari dapur dan dengan santainya berkata, "Oh, kalian sudah pulang. Anak-anak cuma pinjam main sebentar. Antar saudara di satu rumah kan tidak apa-apa." Aku dengan tenang melepas sepatu putraku dan baru kemudian menjawab, "Itu barang-barang Bagas. Lain kali, tolong beritahu keponakan-keponakan untuk bertanya dulu." Rini mengangkat bahu. "Ayolah, untuk apa bertanya? Kita kan keluarga di bawah satu atap." Aku tidak berdebat lagi. Aku hanya diam-diam mengeluarkan ponsel dari saku jaketku, menyalakan rekaman, dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah di atas meja di bawah televisi. Makan malam-malam itu berlangsung dalam keheningan. Dimas masih duduk di samping kakaknya, sesekali menyuapkan makanan ke keponakannya. Sementara Bagas menempel padaku dan hampir tidak makan apa-apa, melihatnya, hatiku terasa sesak. Setelah makan malam, seperti yang kuduga, masalah muncul lagi. Belum sempat Bagas mengeluarkan sekotak biskuit dari lemari, Bima langsung merebutnya. Putraku dengan mata memerah berkata, "Itu punyaku," dan mencoba mengambilnya kembali. Bima mendorong Bagas dengan keras, dan Sinta juga ikut-ikutan. Aku baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat Bagas terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai. Kotak biskuit itu terlempar ke samping, dan biskuitnya berhamburan kemana-mana. Putraku tidak langsung menangis. Dia hanya duduk terpana selama beberapa detik, seolah-olah sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Aku berlari dan mengangkat putraku. "Siapa yang mendorong adik?" Bima menatapku dengan mata melotot. Sebelum anak itu sempat berkata apa-apa, Rini menengahi. "Anak-anak cuma bercanda. Kenapa kamu membesar-besarkan masalah?" Aku memeluk Bagas. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. "Anak-anak sering bercanda," kataku sambil menatapnya dengan dingin. "Tapi orang tua harus mengajari anak-anak untuk membedakan mana milik sendiri dan mana milik orang lain." Ekspresi wajah Rini langsung berubah. "Maksudmu sekarang aku tidak becus mendidik anak?" Aku menatap lurus ke mata Rini. "Aku hanya bilang, sepertinya Anda membiarkan anak-anak Anda terbiasa mengambil barang orang lain tanpa izin." Belum selesai aku bicara, Dimas keluar dari ruang kerja. Dia melihat mata Bagas yang berkaca-kaca dan bertanya, "Ada apa lagi?" Rini langsung, seolah mengadu, berkata, "Lihat istrimu. Gara-gara anak-anak makan biskuit, dia bilang aku tidak becus mendidik mereka." Aku tersenyum kecut. "Segenggam biskuit," kataku sambil mengelus kepala Bagas dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Dan putramu baru saja didorong sampai jatuh." Dimas menunduk, melihat lutut putranya yang memerah dan sempat bingung sejenak. Tapi hanya sedetik kemudian, dia kembali menghela napas dan berkata, "Sudah, cukup. Lain kali awasi saja anak-anak lebih baik." Aku kehilangan kata-kata. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada teguran, tidak ada satu kata pun pembelaan untuk anaknya. Hanya cukup dan lain kali awasi lebih baik. Aku tiba-tiba sadar, jika ayah ini terus mengambil sikap lembek seperti ini, maka hanya aku yang bisa melindungi Bagas. Malamnya, setelah menidurkan anakku, aku mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman. Suara Rini yang membela diri dan sikap mengelak Dimas, semuanya terekam dengan jelas. Aku mendengarkan rekaman itu dalam kegelapan dan merasakan hatiku membeku. Setelah melepaskan diri dari emosi, aku akhirnya melihat kebenaran dengan sangat jelas. Aku bukan lagi istri yang menunggu suaminya mengerti. Aku bukan lagi ibu yang menahan segalanya demi kedamaian keluarga. Aku membuka aplikasi catatan di ponsel dan mulai mencatat kejadian sebulan terakhir satu persatu.
Kapan apa terjadi, siapa berkata apa, bagaimana Bagas dirugikan, aku mencatatnya dengan sangat teliti, perlahan, seolah menyusun kepingan-kepingan hidup yang hancur menjadi sebuah gambaran yang jelas. Dan semakin banyak aku menulis, semakin jelas satu pikiran di kepalaku. Mungkin, aku tidak hanya harus mengusir satu orang dari rumah. Mungkin, aku harus bersiap untuk yang terburuk. Pernikahan dengan suami yang tidak bisa melindungi istri dan anaknya. Apakah layak untuk dilanjutkan? Malam itu, setelah mendengarkan rekaman, aku hampir tidak tidur. Berbaring di samping Bagas dan mendengarkan napasnya yang teratur, aku memilah-milah pikiran yang kusut di kepala. Mungkin aku terlalu tegang? Mungkin aku terlalu terburu-buru berpikir tentang perceraian hanya karena gesekan rumah tangga biasa. Pikiran-pikiran seperti itu juga muncul. Tetapi ketika aku melihat lecet kecil di lutut putraku atau teringat bagaimana dia bersembunyi di belakangku setiap kali masuk ke rumah, semua keraguanku hilang. Orang dewasa bisa bersabar. Orang dewasa bisa menipu diri sendiri dengan kata-kata, sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Tapi anak-anak tidak bisa berbohong. Jika seorang anak mulai takut pada rumahnya sendiri, itu bukan lagi masalah kecil. Keesokan paginya, aku mengambil cuti setengah hari. Setelah mengantar Bagas ke TK, aku tidak pulang ke rumah, melainkan ke rumah ibuku di Rawamangun. Ibu tinggal sendirian di sebuah rumah tua satu lantai di gang yang sepi. Setelah ayah meninggal, ibu menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau menanam beberapa anggrek di teras, pergi ke pasar di pagi hari, membaca buku di siang hari, dan sesekali datang menjenguk cucunya. Melihatku datang di jam seperti itu, ibu terkejut. "Kamu tidak kerja hari ini?" Aku melepas sepatu dan masuk ke dalam. Aroma kulit jeruk bali yang baru saja ibu rebus untuk mengepel lantai menyeruak di hidung. Ada tempat-tempat di mana begitu kau masuk, semua kelelahan seolah siap tumpah menjadi air mata. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela dan terdiam sejenak, lalu menceritakan semuanya pada ibu. Tentang bagaimana Rini dan anak-anaknya datang dan tinggal, tentang bagaimana rumah menjadi kacau, tentang bagaimana Bagas dirampas barang-barangnya dan dipaksa mengalah, tentang sikap diam Dimas dan pembelaannya yang buta. Aku berbicara dengan sangat perlahan. Semakin banyak aku bicara, semakin sesak tenggorokanku. Ibu mendengarkan dalam diam, tidak memotong satu kata pun. Ketika aku selesai, ibu menghela napas dengan sangat pelan. "Ibu sudah tahu kamu sedang berat, hanya menunggu kamu bercerita sendiri." Aku menundukkan kepala. Hati ini terasa sakit. Kupikir, jika aku bersabar sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja. Ibu menatapku. Di matanya, ada campuran simpati dan kesedihan. "Nak, bersabar demi menjaga keluarga itu satu hal, tapi membiarkan orang lain menginjak-injakmu itu hal lain. Kamu bisa menahan banyak hal, tapi ketika anakmu yang dirugikan, tidak boleh ada keraguan sedikit pun." Aku mengangkat kepala dan menatap ibu. Kerutan di tangannya semakin jelas. Tapi suaranya masih sekuat masa kecilku. Tiba-tiba aku ingin menjadi lemah di hadapan ibu. Tidak hanya menunjukkan diriku yang kuat sebagai istri yang pengertian dan ibu yang tegar, tapi setidaknya sekali menjadi anak perempuan yang lemah. Kalau kami benar-benar bercerai, Bagas akan sedih. Itu yang paling aku takuti. Ibu meletakkan tangannya di atas tanganku. Dia sudah sedih hidup dalam pernikahan seperti itu. Kata-kata itu membuatku kehilangan kata-kata. Ya, aku begitu khawatir anakku tidak punya ayah, sampai aku lupa. Seorang ayah yang ada di sampingnya tetapi tidak bisa melindunginya terkadang justru menciptakan kekosongan yang lebih besar. Setelah hampir 1 jam di rumah orang tua, aku merasa beban di hatiku terangkat. Sebelum aku pulang, ibu membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop tua berisi dokumen. "Ibu menyimpan salinan sertifikat apartemenmu. Dan ibu sudah mencairkan semua uang dari rekening tabungan yang dulu ibu buka atas namamu. Ibu memberikannya bukan supaya kamu bercerai. Seorang wanita harus selalu punya jalan keluar." Aku mengambil amplop berisi dokumen itu dan merasakan air mata mulai menggenang. Saat aku menikah, ibu diam-diam menyelipkan sejumlah besar uang ke tanganku dan berkata agar aku menggunakannya untuk membangun rumah tangga kami. Dulu kupikir aku telah bertemu suami yang baik dan aku tidak akan membutuhkan jalan keluar. Baru hari ini aku mengerti mengapa semua ibu begitu berhati-hati menyiapkan pelampung penyelamat ini untuk putri-putri mereka. Sekitar tengah hari, aku kembali ke apartemen. Membuka pintu, aku langsung mendengar tawa riang dari dalam. Rini sedang duduk di ruang keluarga, berbicara dengan seseorang melalui panggilan video. Di tangannya ada segelas boba yang kupesan pagi tadi tapi belum sempat ku minum. Melihatku, dia sempat ragu sejenak, tapi kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, dia menyesapnya. "Oh, kamu sudah pulang? Kukira gelas ini untuk semua, jadi aku minum duluan."
Aku berdiri tak bergerak selama beberapa detik. Dulu, mungkin aku hanya akan bercanda, tapi sekarang, setiap hal kecil seperti ini terasa seperti duri di mataku. Duri yang mengingatkanku betapa kesabaranku telah memperburuk kekurangajaran orang lain. Aku berjalan lurus ke meja dan meletakkan tasku yang berisi dokumen. Tidak semua yang ada di rumah ini bisa Anda anggap milik Anda sesuka hati. Rini mengerutkan kening. Apa katamu? Aku menatap lurus ke arah Rini. Apa yang baru saja Anda dengar? Wajah Rini langsung berubah. Mungkin ini pertama kalinya dia melihatku berbicara dengan nada tidak ramah seperti itu. Saat itu, Dimas keluar dari kamar. Dia melihat ekspresi wajah kami dan mengerutkan kening. Ada apa lagi? Rini mendahuluiku. Lihat istrimu. Aku tidak sengaja minum satu minuman, dia bicara seolah-olah aku ini pencuri. Aku ingin tertawa dengan tawa yang aneh dan pahit. Ya, tidak sengaja minum, tidak sengaja memakai, tidak sengaja mengambil, tidak sengaja tinggal lebih lama. Ya, di mulut Anda, semuanya menjadi hal sepele. Dimas menatapku dan mengerutkan kening. Ayu, nada bicaramu itu. Aku menoleh ke arah suamiku. Nada bicara orang yang kesabarannya sudah habis. Suamiku hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Siang ini juga, ajak kakakmu dan pergi cari tempat tinggal untuknya. Aku bilang ini untuk terakhir kalinya. Kita tidak bisa hidup seperti ini di rumah ini. Ruang keluarga menjadi hening. Rini menatapku. Wajahnya memerah padam. Kamu benar-benar mengusirku? Ya, jawabku. Suaraku sedingin es. Aku sedang mengusir benalu dari rumahku. Dimas mendekat, mencengkeram pergelangan tanganku dan merendahkan suaranya. Hei, tenanglah. Aku menyentakkan tanganku. Sudah lebih dari sebulan aku yang harusnya menenangkan diri. Aku tidak mau menenangkan diri lagi. Dengan kata-kata itu, aku mengambil tas berisi dokumen dan langsung masuk ke kamar tidur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku tidak gemetar. Sebaliknya, hatiku terasa sangat jernih. Aku tahu, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan jika Dimas masih memilih pihak kakaknya, maka aku harus bersiap bukan hanya untuk cara mengusir satu orang dari rumah, tetapi cara menyelamatkan diriku dan putraku dari pernikahan yang sudah mulai membusuk dari dalam. Belum sempat pintu kamar tidur tertutup, dari ruang keluarga terdengar tangisan Rini. Bukan tangisan pelan dan sedih, melainkan tangisan yang sengaja dibuat keras agar terdengar di seluruh rumah. Isak tangis Rini terdengar tinggi dan terputus-putus, dan di sela-selanya terdengar kata-kata penuh kepedihan yang menembus bahkan melalui pintu yang tertutup. Dari awal aku sudah bilang aku tidak mau merepotkan. Sekarang, kalau Ayu mengusirku secara terang-terangan begini, aku harus pergi kemana, muka ini mau ditaruh di mana? Sudahlah. Setelah makan siang aku akan bawa anak-anak dan cari kamar sewaan murah. Biar saja aku pergi, mau mati kelaparan, mau kedinginan, terserah mereka mau apa. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam amplop dokumen itu begitu erat hingga ujung-ujungnya kusut. Hatiku terasa beku. Dulu, mendengar kata-kata seperti itu, mungkin aku akan goyah. Tapi setelah semua yang kualami, aku tahu betul bahwa begitu pertanyaan tentang benar dan salah diajukan, dia selalu mulai berbicara tentang hidup dan mati, tentang perasaan, tentang kekejaman orang lain, sambil diam-diam menyembunyikan dosa-dosanya sendiri. Di luar, Dimas menenangkan kakaknya dengan suara lembut yang sudah lama tidak digunakannya padaku. Mbak, jangan berpikir pesimis begitu. Ayu cuma sedang emosi, jadi dia bicara sembarangan. Nanti aku akan bicara lagi dengannya. Aku memejamkan mata. Setiap kata suamiku seperti tetesan air dingin di atas luka yang sudah lama membeku. Aku tidak lagi merasa sedih karena suamiku membela kakaknya. Hanya kekecewaan. Kekecewaan yang begitu besar hingga aku tidak punya tenaga untuk marah. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Dimas masuk, menutup pintu di belakangnya dengan pelan, dan bersandar di lemari sambil menatapku. Dia terdiam beberapa detik, seolah memikirkan dari mana harus memulai. Aku tidak mengangkat kepala. Kalau kamu datang untuk menyuruhku bersabar lagi, lebih baik tidak usah. Suamiku menghela napas berat. Kenapa kamu selalu membawa semuanya ke titik ekstrem? Aku ingin tertawa. Sangat pelan, tapi dengan senyum pahit. Aku yang membawa ke titik ekstrem? Saat itu, aku akhirnya mengangkat kepala dan menatap suamiku. Kamu tahu berapa lama aku sudah bersabar? Lebih dari sebulan. Aku bersabar ketika Rini memakai barang-barang kita tanpa izin. Aku bersabar ketika mainan anakku dirampas. Aku bersabar ketika anakku didorong sampai jatuh. Aku bersabar ketika harus hidup di rumahku sendiri seperti seorang benalu.
Dan semua itu di matamu masih terlihat seolah-olah aku yang membawa semuanya ke titik ekstrem? Dimas menggigit bibirnya dan mendekat. Ayu, Mbak Rini benar-benar dalam situasi sulit. Kita tidak bisa mengusirnya sekarang. Aku menatap suamiku, dan dengan sangat perlahan berkata, kamu tidak bisa, atau kamu hanya tidak punya keberanian? Pertanyaanku membuat suamiku tegang. Aku tahu aku telah menyentuh titik sensitifnya. Sejak awal hingga akhir, Dimas bukanlah orang yang tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dia hanya orang yang terlalu lemah, yang tidak punya keberanian untuk memilih jalan yang benar. Terutama ketika jalan yang benar itu menuntutnya untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kerabat sedarahnya. Dia bukan orang jahat. Tapi justru tidak jahat inilah yang paling menakutkan, karena itu membuatnya bisa menyakiti orang lain, sambil tetap mempertahankan citra sebagai orang yang baik. Dia berkata dengan suara tertekan, aku tidak ingin keluarga jadi seperti ini. Aku menatap suamiku dan merasakan kehampaan di dalam. Keluarga menjadi seperti ini bukan karena aku. Suamiku terdiam. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, cahaya senja memancarkan kilau kuning pucat di gedung-gedung tinggi. Dan jalanan di bawah masih ramai. Hanya kehidupan di rumah ini yang telah keluar dari relnya. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, aku berbalik dan menatap lurus ke mata suamiku. Kamu akan pergi mencari tempat tinggal dengan Rini atau tidak? Dimas menghindari tatapanku. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi, tanyaku langsung. Suamiku buru-buru menjawab, sampai Mbak Rini sedikit lebih tenang. Aku mengangguk hampir tak terlihat. Gerakan yang begitu ringan, tapi sesuatu di dalam diriku benar-benar hancur. Lebih tenang formulasi yang sangat lembut. Begitu lembutnya hingga siapapun yang mendengarnya akan menganggapnya masuk akal. Hanya orang yang harus hidup dalam kekacauan ini yang tahu bahwa formulasi seperti itu bisa molor menjadi seminggu, sebulan, atau mungkin selamanya. Malam itu, aku tidak memasak makan malam. Aku memesan makanan untukku dan putraku, dan kami makan di kamar. Di ruang keluarga, Rini sengaja berkata dengan keras, kalau punya uang, bisa ya membeda-bedakan orang di rumah. Aku tidak menjawab. Bagas duduk di hadapanku dan makan buburnya dengan sendok kecil. Putraku sesekali melirik ke pintu, seolah takut ada yang masuk dan merebut makanannya. Melihatnya, hatiku terasa sesak dan sakit. 5 tahun, seorang anak harus makan malamnya dengan was-was. Saat aku membereskan wadah makanan, dari luar terdengar teriakan Rini. Bima, Sinta, sini dengarkan mama. Suaranya tajam dan kesal. Beberapa saat kemudian, melalui celah pintu terdengar suara-suara pelan. Dengarkan mama baik-baik. Ini rumah om dan tante, bukan rumah kita. Kalau mereka membenci kita, kita tidak perlu baik-baik pada mereka. Kalau sudah besar nanti, ingat siapa yang baik dan siapa yang jahat. Aku merasakan tanganku yang memegang sendok plastik gemetar, dan aku membeku di tempat. Rini tidak hanya ingin tinggal di sini. Dia menabur kebencian di kepala anak-anaknya, mengubah rumah ini menjadi medan perang, dan menjadikanku penjahat dalam dongeng yang dia ceritakan pada anak-anaknya. Aku diam-diam menyalakan rekaman, bukan karena ingin mendengar lebih banyak, tetapi karena aku tahu, jika aku tidak menyimpannya, nanti orang-orang akan kembali mengatakan bahwa aku hanya berburuk sangka pada Rini. Hari sudah gelap, Bagas tertidur, dan aku duduk di tepi tempat tidur, memeriksa kembali buku tabungan, dokumen apartemen, pekerjaan rumah anak, dan membuat file baru di ponsel dengan judul rencana darurat. Aku menulis poin demi poin. Jika harus pergi, tinggal di mana? Jika harus bercerai, apa yang harus disiapkan? Bukti apa yang paling penting untuk mendapatkan hak asuh? Semakin banyak aku menulis, semakin dingin tanganku. Tidak pernah terbayangkan olehku akan datang hari di mana aku menghitung jalan keluar dari pernikahan yang dulu begitu kupertahankan. Tapi yang paling membuatku sedih bukanlah karena aku harus berpikir untuk pergi. Melainkan karena yang membawaku ke titik ini tidak lain adalah orang yang pernah berjanji akan melindungi aku dan putraku. Menjelang tengah malam, saat aku baru saja meletakkan ponsel, Dimas masuk ke kamar. Dia menatapku dan dengan suara lelah berkata, Ayu. Mbak Rini bilang dia akan pulang kampung beberapa hari untuk menenangkan diri. Aku menatap suamiku. Aku tidak bertanya lagi. Kata-kata itu sepintas terdengar seperti sebuah konsesi, tapi aku tahu itu bisa jadi tidak benar. Dan seperti yang kuduga, keesokan paginya, Rini, seolah tidak terjadi apa-apa, duduk di ruang keluarga, mengupas apel, dan menonton sinetron, seolah kemarin dia tidak pernah berkata akan pergi. Saat itu aku sadar, Rini tidak hanya menguji kesabaranku, dia juga menguji keraguan-raguan adiknya. Dan sejauh ini, pemenangnya adalah Rini. Tapi aku juga sadar satu hal lagi, karena aku tidak lagi berharap suamiku akan membuat pilihan yang benar, maka langkah selanjutnya ada di tanganku.
Pagi itu, melihat Rini dengan tenang memakan apel di ruang keluarga, aku tidak lagi terkejut. Aku hanya merasakan ketenangan. Ketenangan yang datang setelah kekecewaan total. Ketenangan yang datang ketika kau sadar bahwa semua harapan pada hati nurani orang lain sia-sia. Dimas berangkat kerja lebih pagi. Sebelum pergi, dia berdiri di depan pintu kamar dan menatapku selama beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya pergi tanpa kata. Aku tidak bertanya pada suamiku mengapa kemarin dia bilang kakaknya akan pulang kampung beberapa hari. Aku sudah tahu jawabannya. Setelah mengantar Bagas ke TK, aku mengambil cuti. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, untuk mendapatkan kembali hidupku, tidak cukup hanya dengan marah. Aku harus mulai bertindak. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Rekening keluarga pada awalnya sebagian besar aku yang mengelola. Tapi dulu aku berpikir bahwa antara suami istri tidak boleh ada perhitungan yang terlalu kaku dan membiarkan Dimas bebas menggunakan kartu keluarga. Hari ini, duduk di bank dan mendengarkan petugas bertanya perubahan apa yang ingin kubuat, aku merasakan ada batu di dadaku. Baru sebulan yang lalu, aku percaya bahwa keluargaku hanya sedang melewati masa sulit. Sekarang, seperti orang yang belajar berenang ketika air sudah sampai ke leher, aku mulai belajar melindungi diriku sendiri. Aku memblokir batas limit kartu keluarga, hanya menyisakan jumlah untuk kebutuhan pokok, dan sisa uangnya kupindahkan ke rekening tabungan pribadiku. Bukan untuk balas dendam. Aku tahu betul, ketika keadaan mulai memburuk, uang selalu menjadi alat tekanan pertama. Dan aku tidak bisa membiarkan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun digunakan untuk memperpanjang absurditas di rumah ini. Keluar dari bank, aku duduk sejenak di mobil, lalu menyalakan mesin. Di luar, matahari bulan Juli bersinar terik. Di persimpangan yang padat, mobil-mobil berdesakan. Tiba-tiba aku berpikir, dunia ini memang aneh. Di luar, semua orang terburu-buru, seolah jika hidup dengan rajin, semua akan baik-baik saja. Tapi di setiap keluarga, ada retakan-retakan sunyi yang rasa sakitnya hanya diketahui oleh anggotanya. Sekitar tengah hari, aku kembali ke rumah dan, membuka pintu, langsung mendengar suara tidak puas Rini dari dapur. Loh, kok kartunya limit? Aku masuk dan melempar tasku ke sofa. Rini, dengan ponsel di tangan, berbalik dengan kaget dan menatapku. Ayu, kamu yang memblokir kartu Mas Dimas? Aku menatap Rini selama beberapa detik, lalu menjawab, aku sedikit menyesuaikan pengeluaran keluarga. Rini mengerutkan kening. Penyesuaian apa? Dari tadi pagi aku tidak bisa belanja di supermarket. Aku perlahan melepas jam tanganku dan dengan suara dingin dan tenang berkata, pengeluaran yang diperlukan untuk rumah akan aku lakukan sendiri. Kalau butuh sesuatu yang lain, bilang pada Mas Dimas. Rini melotot, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Artinya, sekarang kalau mau beli apa-apa aku harus minta izin? Aku menarik kursi dan duduk. Artinya, mulai sekarang, siapapun yang menggunakan uang rumah ini harus tahu batas. Kata-kataku menyulut api di wajah Rini. Dia membanting ponselnya ke meja dengan keras. Kamu sekarang benar-benar menganggapku orang asing? Aku menatap lurus ke arah Rini. Hatiku terasa sangat tenang. Bukan orang asing, tapi juga bukan pemilik rumah ini. Wajah Rini memerah padam. Tidak sopan sekali kamu. Aku tidak menjawab. Saat itu, Bagas pulang bersama asisten rumah tangga. Putraku, masuk ke dalam, melihat wajah tegang orang-orang dewasa dan langsung menempel di kakiku. Aku mengelus kepalanya dan menyuruhnya ganti baju di kamar. Putraku berjalan dengan patuh, tetapi langkahnya sangat cepat, seolah ingin segera lari dari suasana itu. Melihat punggung kecilnya, aku semakin yakin dengan keputusanku. Sore harinya, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Masuk ke dalam, dia memanggilku ke balkon. Suaranya tertekan, tapi masih ada nada kesal. Kenapa kamu memblokir kartu tanpa bilang apa-apa? Aku melipat tangan dan bersandar di pagar. Kalau aku bilang, kamu akan bilang lagi kalau aku melebih-lebihkan. Suamiku mendesah kesal. Kamu tahu betapa tidak enaknya Mbak Rini? Aku ingin tertawa. Tidak enak? Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kamu tahu siapa yang paling tidak enak di rumah ini selama lebih dari sebulan? Suamiku terdiam. Aku melanjutkan, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak menghentikan pendanaan keluarga. Aku hanya berhenti membiarkan uangku digunakan seenaknya seolah itu hal yang wajar. Uangku? Kamu sudah sampai sejauh itu memisah-misahkannya? Tanya suamiku dengan getir dan tidak percaya. Menyedihkan sekali. Betapa sedihnya. Di saat seperti ini, suamiku teringat kata suami istri. Tapi ketika harus memaksaku bersabar dan berkorban, dia begitu jelas menarik garis, mengatakan bahwa kakaknya adalah kerabat sedarah dan tidak bisa diabaikan.
Kamu salah, jawabku. Aku tidak mencoba memisahkan uang dengan suamiku. Aku hanya mencoba menghentikan orang luar menggunakan uang keluarga kita tanpa batas. Dimas mengertakkan rahangnya. Suaranya menjadi lebih rendah. Kamu berubah. Aku mengangguk. Ya, karena aku tidak bisa lagi hidup seperti orang bodoh seperti dulu. Kata-kata itu membuat suamiku bingung. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bicara setegas itu. Tapi aku tidak punya tenaga lagi untuk berpura-pura baik di hadapan orang yang terus-menerus memojokkanku. Saat makan malam, Rini tidak makan bersama keluarga. Dia menutup pintu kamarnya dan sesekali sengaja membukanya sedikit agar terdengar suara dari telepon, di mana dia menceritakan nasibnya yang malang. Tentang betapa tidak berperasaannya aku, bagaimana aku yang punya uang memandang rendah orang lain, bagaimana karena bantuan kecil dia dijadikan pengemis. Aku duduk di kamar putraku, memperbaiki Lego yang rusak dan mendengar semua itu, tapi hatiku tidak lagi sakit seperti dulu. Mungkin, ketika rasa sakit sudah melewati batas tertentu, ia berubah menjadi tekad. Aku mengambil ponsel dan menulis pesan untuk teman sekelasku dulu di Fakultas Hukum. Aku hanya mengirim satu baris. Jika seorang istri ingin menyiapkan dokumen untuk mendapatkan hak asuh anak terlebih dahulu, dari mana dia harus memulai? Setelah mengirim pesan, aku meletakkan ponsel dan menatap putraku yang di sampingku sedang mewarnai gambar. Di bawah lampu kuning, wajah Bagas yang menunduk, bulu matanya yang panjang dan bergetar, begitu penurut dan baik hingga hatiku terasa sakit. Aku tahu ini belum tahap di mana aku harus segera pergi. Tapi aku juga tahu betul, mulai hari ini, aku telah meletakkan batu pertama di jalan keluar untukku dan putraku. Dan ketika seorang wanita mulai berpikir untuk pergi, yang paling menakutkan bukanlah lagi tangisan dan tuduhan, melainkan keheningannya yang sedingin es sebelum pergi. Keesokan paginya, aku menerima balasan dari Dian, teman sekelasku yang sekarang menjadi pengacara di sebuah firma hukum kecil di dekat pengadilan. Pesan dari Dian singkat, tapi satu baris kalimatnya membuatku semakin mantap. Untuk melindungi hak asuh anak, kamu harus membuktikan bahwa lingkungan hidup saat ini membahayakannya. Untuk melindungi harta, kamu harus memisahkan dengan jelas mana harta pribadi dan mana harta bersama. Dan jika tidak mau bercerai secara pasif, kamu harus bersiap dari awal, bukan panik ketika sudah terpojok. Aku membaca baris-baris itu berulang kali. Anehnya, alih-alih merasa takut, aku merasakan tekad yang dingin dan jernih, seolah-olah aku sudah terlalu lama tersesat dalam kabut dan akhirnya melihat jalan di hadapanku. Kemanapun jalan ini menuju, itu jauh lebih nyata daripada hanya berdiam diri seperti sekarang. Sore itu, saat aku mengajari Bagas menulis huruf, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Sebelum aku sempat menjawab, Rini mendorong pintu dan masuk. Wajahnya tidak setajam beberapa hari yang lalu, matanya merah dan bengkak, rambutnya diikat asal-asalan, dan di tangannya ada setumpuk pakaian anak-anak. Dia terlihat seperti wanita yang benar-benar sedang dalam kesulitan. Ayu, aku perlu bicara denganmu. Aku meletakkan buku tulis Bagas dan menyuruh putraku menunggu di meja ruang keluarga sambil membaca buku. Putraku menatapku dan tantenya bergantian, keluar dengan pelan. Begitu pintu tertutup, Rini menjatuhkan dirinya di tepi kursi. Air matanya langsung mengalir deras. Maafkan aku. Aku berdiri tak bergerak. Jika ini sebulan yang lalu, mungkin aku akan goyah hanya dengan satu tangisannya. Tapi sekarang, aku tidak lagi naif untuk percaya bahwa air mata selalu berarti penyesalan. Rini terisak-isak. Sebenarnya aku juga tidak mau berlama-lama, tapi kamu kan tahu, suamiku meninggalkanku. Di rumah orang tua, aku juga tidak enak. Sekarang, dengan 2 anak, pindah dan menyewa apartemen itu tidak semudah yang dikatakan. Aku tidak menengahi dan membiarkan Rini berbicara. Semakin banyak seseorang berbicara, semakin mudah dia membocorkan isi hatinya. Dan memang benar, Rini, setelah menangis dan mengeluh tentang nasibnya, menyeka air matanya dengan tangan dan menatapku. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi kali ini? Begitu aku dapat uang, aku akan langsung pindah. Aku bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Rini bingung sejenak. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa dia tidak punya rencana konkret. Aku sudah minta tolong teman-teman untuk mencarikan. Aku mengangguk. Jadi, Anda tidak tahu kapan? Rini menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Ayu, aku tahu kamu marah, tapi sebagai sesama wanita, tidak bisakah kamu sedikit mengerti posisiku? Betapa malangnya seorang wanita dengan 2 anak setelah bercerai. Kata-kata itu membuat hatiku sedikit berat. Aku juga seorang wanita. Aku mengerti ketakutan seorang ibu yang harus membawa anak-anaknya dalam situasi yang tidak stabil. Tapi aku juga tahu kebenaran lain yang lebih pahit.
Kesulitanmu tidak memberimu hak untuk hidup dengan menggunakan penderitaan orang lain sebagai batu loncatan. Aku menatap Rini dan dengan suara tenang berkata, aku mengerti Anda sedang sulit, tapi aku dan Bagas sekarang juga sedang sulit. Mata Rini melebar. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bicara setegas itu. Aku melanjutkan, selama sebulan terakhir, apakah Anda pernah bertanya bagaimana keadaan putraku? Apakah Anda peduli bahwa seorang anak takut untuk pulang ke rumah? Apakah Anda pernah memikirkan perasaanku setiap kali anak-anak Anda merampas barang-barang Bagas? Setiap kali Anda bilang rumah ini seperti milik Anda sendiri? Air mata Rini berhenti. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Jadi, apa yang kamu mau? Aku menatap lurus ke arah Rini. Aku mau Anda pergi. Rini berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya masih berlinang air mata, tapi tatapannya benar-benar berubah. Bukan lagi tatapan lemah, hanya kemarahan dan harga diri yang terluka. Jahat sekali kamu. Aku ingin tertawa kering. Betapa pahitnya. Aku sadar, ketika orang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan air mata, mereka langsung menggunakan senjata tuduhan. Aku perlahan menjawab, tidak, aku hanya melindungi anakku. Rini mendengus. Ya, kita lihat saja nanti kalau kamu sendiri mengalami nasib yang sama, siapa yang akan membantumu seperti ini? Mendengar kata-kata itu, aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Kutukan yang begitu ringan dari mulut seseorang yang beberapa menit lalu menangis meminta simpati. Saat itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Dimas masuk. Mungkin dia mendengar sebagian percakapan. Dia menatap Rini, lalu menatapku. Wajahnya menggelap. Kamu apakan lagi Mbak Rini? Aku menatap suamiku dan tiba-tiba merasakan kelelahan yang luar biasa hingga tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Percayalah pada apa yang kamu dengar. Rini langsung mulai terisak-isak lagi. Dimas, aku cuma minta waktu sedikit lagi pada Ayu, tapi dia langsung mengusirku dengan kasar. Dimas menoleh ke arahku dan merendahkan suaranya. Ayu, sudah cukup. Aku mengangkat kepala dan menatap suamiku. Cukup? Aku menunjuk ke pintu. Tanya pada kakakmu, apa yang baru saja dia katakan padaku. Rini langsung menangis lebih keras. Tidak, sudah jelas. Tidak ada yang mau menerima kami dan anak-anak di sini. Cara Rini mengulang kata-kata itu membuatku lelah sekaligus terasa lucu. Berapa kali dia melakukannya? Setiap kali berkata seolah-olah dia terpojok, tapi keesokan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, dia hidup dengan tenang. Dimas berjalan ke tengah ruangan dan seolah secara naluriah berdiri melindungi kakaknya. Melihatnya, hatiku membeku. Tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Di mata suamiku, aku bisa melihat dengan jelas, pada saat itu, orang yang harus dilindungi bukanlah istrinya. Aku menatap suamiku, dan dengan suara yang anehnya tenang untuk diriku sendiri berkata, kalau kamu begitu kasihan pada kakakmu, urus saja dia sendiri. Dimas mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku menjawab dengan sangat perlahan. Maksudnya, aku tidak mau lagi menanggung bebanmu untukmu. Udara di kamar menjadi berat. Bagas berdiri di depan pintu, memeluk erat buku gambarnya. Wajahnya pucat karena takut. Aku mendekat dan menggendong putraku. Dia langsung menyandarkan wajahnya di bahuku. Pada saat itu, semua pilihanku menjadi jelas. Aku bisa saja terus bersabar untuk mempertahankan citra keluarga ini. Tapi harganya adalah putraku akan tumbuh dengan melihat seseorang menangis, seseorang menyalahkan orang lain, dan ibunya membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Aku tidak mau itu. Aku berbalik dan, sambil menggendong Bagas, masuk ke kamar. Sebelum menutup pintu, aku hanya mengatakan satu hal. Aku beri waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kakakmu tidak pergi, aku akan bertindak dengan caraku sendiri. Di luar terdengar teriakan marah Dimas memanggilku, dan Rini mulai menangis lebih keras, seolah aku telah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Tapi kali ini, aku tidak menoleh. Teman-teman, jika Anda menyukai cerita saya, mohon dukung dengan suka dan berlangganan channel ini. Semoga semua yang mendengarkan kisah ini selalu sehat dan damai. Setelah kata-kataku, suasana di rumah menjadi aneh. Tidak ada lagi tangisan keras atau tuduhan terbuka. Semuanya menjadi sunyi, tapi ini bukan kedamaian. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Keheningan di mana semua orang tahu sesuatu akan meledak, tapi tidak tahu dalam bentuk apa. Dari 3 hari yang kuberikan, di hari pertama, Rini hampir tidak keluar dari kamar. Sesekali terdengar suaranya berbicara dengan seseorang di telepon, entah terisak-isak mengeluh bahwa aku mengusirnya, atau menyalahkan Dimas karena tidak bisa melindunginya, atau menyalahkan takdir seolah seluruh dunia telah berpaling darinya dan anak-anaknya. Aku mendengar semuanya, tapi hatiku tidak lagi tersentuh. Aku tetap pergi bekerja,
mengantar dan menjemput Bagas, mengurus makan dan tidur putraku seperti biasa. Satu-satunya yang berubah, aku berhenti merasa bertanggung jawab atas perasaan semua orang di rumah ini. Dimas menjadi semakin dingin. Dia tidak bertengkar denganku, tapi juga tidak mengucapkan satu kata pun yang lembut. Pagi hari saat berangkat kerja, dia hanya menyapa putranya, dan malam hari saat pulang, dia entah duduk di kamar Rini atau merokok lama di balkon. Bau tembakau yang menempel di pakaian suamiku sampai ke kamar tidur. Dulu dia tidak pernah membawa bau itu ke dalam rumah, tahu aku tidak suka. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak peduli lagi aku suka atau tidak. Pada hari kedua, malam hari, saat aku baru saja menidurkan Bagas, pintu diketuk. Aku membukanya, dan di hadapanku berdiri Dimas dengan wajah yang sangat lelah. Bisa kita bicara sebentar di luar? Aku mengikuti suamiku ke ruang keluarga. Lampu hanya dinyalakan sebagian. Cahaya kuning jatuh di meja makan, membuat suasana semakin berat. Dia menarik kursi di hadapanku dan, setelah terdiam sejenak, mulai bicara. Apa harus sampai seperti ini? Aku menatap suamiku. Sampai seperti apa? Dia menyatukan tangannya dan berkata, mengusir Mbak Rini saat dia belum punya tempat tujuan, membawa semua ke titik ekstrem, memblokir kartu, bahkan membuat catatan, membuat seluruh keluarga jadi begini. Mendengar kata-kata itu, aku merasa sedih sekaligus pahit. Di mata suamiku, bahkan di saat seperti ini, biang keladi dari kekacauan ini tetaplah aku. Aku bertanya dengan sangat perlahan. Pernahkah kamu benar-benar berpikir, mengapa aku harus sampai seperti ini? Suamiku terdiam. Aku melanjutkan. Berapa kali aku sudah bilang padamu? Berapa kali aku bersabar? Berapa kali aku memberi kesempatan pada Rini? Atau di kepalamu, semuanya akan baik-baik saja jika aku hanya terus bersabar? Suaraku tidak keras, tapi ketenangannya sepertinya lebih membuat Dimas bingung daripada pertengkaran. Dia menundukkan kepala dan mulai memilin-milin ujung meja hingga kusut. Aku hanya ingin menjaga keluarga. Aku menatap pria di hadapanku dan merasakan muak dengan pernikahan ini. Apa yang kamu jaga? Tanyaku. Kamu menjaga istri dan anakmu? Atau kamu menjaga dirimu sendiri yang ingin terlihat baik di mata semua orang? Mendengar itu, suamiku mengangkat kepalanya dengan kaget. Aku tahu aku telah menyentuh titik sensitifnya. Dimas selalu ingin menjadi orang baik. Baik untuk kakaknya, untuk istrinya, untuk putranya, untuk semua orang. Tapi apakah dunia ini mengizinkanmu untuk selamanya netral? Terkadang, tidak bertindak pun adalah sebuah pilihan, dan harga dari tidak bertindak itu biasanya dibayar oleh orang terdekat. Dia berkata dengan suara lelah, kejam sekali kamu bicara begitu. Aku tersenyum kecut. Apakah sekejam perasaan putraku yang harus bersembunyi di belakangku setiap kali mendengar teriakan tantenya? Apakah sekejam perasaanku yang harus menyalakan perekam suara di rumahku sendiri untuk melindungi diriku? Apakah sekejam fakta bahwa seorang anak berusia 5 tahun berkata pada gurunya di TK bahwa dia tidak mau pulang ke rumah? Dimas membeku. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya benar-benar berubah. Bagas bilang begitu? Aku tidak langsung menjawab, hanya menatap suamiku. Beberapa saat kemudian, aku mengangguk hampir tak terlihat. Ya, dia bilang begitu. Jawabanku seolah merenggut semua kekuatan suamiku. Dia menatap lantai dan duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Aku juga diam. Aku tidak lagi tertarik pada menang atau kalah. Aku hanya ingin suamiku, seterlambat apapun itu, menghadapi konsekuensinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai bicara, suaranya benar-benar lelah. Besok aku akan mengantar Mbak Rini mencari apartemen. Aku menatap suamiku. Aku tidak merasakan kegembiraan atau kelegaan yang kuharapkan, hanya kelelahan yang hampa. Kamu sudah pernah bilang itu, Dimas mengertakkan rahangnya. Kali ini benar. Aku mengangguk, mengerti. Saat aku berdiri untuk masuk ke kamar, dia memanggilku. Aku berbalik, suamiku menatapku. Matanya merah dan bengkak, sepertinya banyak yang ingin dia katakan, tapi akhirnya dia hanya bertanya satu hal dengan suara pelan. Kalau Mbak Rini pergi, bisakah kamu berpura-pura seolah tidak ada apa-apa? Aku berdiri tak bergerak selama beberapa detik. Pertanyaan itu diajukan terlalu terlambat. Terlalu terlambat untuk menyakitiku lebih dari saat bertengkar. Suamiku masih berpikir bahwa masalahnya hanya ada pada keberadaan kakaknya di rumah ini atau tidak. Padahal, yang sudah lama hancur adalah kepercayaanku padanya. Aku menjawab dengan suara sangat pelan. Kepergian kakakmu hanya penyelesaian konsekuensi. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengembalikan perasaan yang sama pada pernikahan ini. Dengan kata-kata itu, aku kembali ke kamar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring di samping Bagas dan mendengarkan suara angin yang berdesir pelan di balik balkon.
Di kepalaku, berulang kali terbayang tatapan Dimas saat dia mengajukan pertanyaan itu. Mungkin dia mulai takut, tapi ketakutannya datang setelah aku mengalami terlalu banyak kekecewaan. Pada hari ketiga, pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Keluar ke ruang keluarga, aku langsung melihat koper-koper berdiri di tengah rumah. Rini berdiri di dekat sofa. Matanya merah dan bengkak. Kedua anaknya duduk di sampingnya, meringkuk. Dimas berdiri di dekat pintu. Wajahnya lelah dan pucat. Tidak ada yang bicara. Udara terasa berat seperti timah. Aku memandangi 3 koper itu, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Bukan kepuasan, bukan rasa menang. Hanya pikiran bahwa semuanya akhirnya sampai pada titik yang seharusnya sudah tercapai sejak lama. Tapi tepat di saat aku berpikir sandiwara ini akan segera berakhir, Rini tiba-tiba berbalik ke arahku. Rahangnya bergetar, dan dia tiba-tiba jatuh berlutut di lantai. Ayu, tolong, izinkan aku tinggal beberapa hari lagi. Saat itu aku sadar, 3 hari terakhir ini belum berakhir, dan mungkin, ledakan terbesar baru akan dimulai. Saat Rini jatuh berlutut, udara di dalam rumah seolah membeku. Kedua anaknya, yang duduk di dekat koper, membelalakan mata melihat ibu mereka. Dimas juga berdiri terpaku, dan aku, yang berdiri di tengah ruang keluarga, merasa tidak ada lagi simpati yang dulu pernah ada. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka mungkin akan menganggapku sangat kejam. Seorang wanita yang terpojok dengan 2 anak berlutut memohon di rumahnya sendiri, sementara aku berdiri tak bergerak. Tapi hanya aku yang tahu, di balik sikap pasrah itu, tidak hanya ada keputusasaan, tetapi juga perhitungan dan niat untuk melemahkan kemauan lawan dengan menempatkannya di atas api opini publik dan rasa bersalah. Rini menatapku. Air matanya mengalir deras. Ayu, tolong, aku mohon beberapa hari lagi. Aku pasti akan mencari apartemen dan pergi, aku janji. Aku menatap Rini dan dengan suara sangat tenang berkata, Bu, Mbak, Anda sudah berjanji berkali-kali. Rini, seolah takut aku akan pergi, hampir merangkak dan memegang ujung sofa. Kali ini benar. Aku ingin tertawa, tapi tawa itu terasa ringan dan dingin. Anda selalu bilang benar. Dimas mendekat dan, membungkuk, mencoba mengangkat Rini. Mbak, bangunlah, tolong. Tapi Rini menepis tangannya dan, menoleh ke arahku, menangis lebih keras. Apa yang harus kulakukan agar kamu puas? Apa kamu tidak akan tenang sampai aku dan anak-anak terdampar di jalanan? Pertanyaan itu bergema di ruang pagi yang sunyi, memekakkan telinga. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Lagi-lagi cara ini, melimpahkan semua keputusan kejam kepadaku. Seolah-olah situasi ini bukan timbul dari invasi kurang ajar Rini. Aku menatap suamiku. Dia berdiri dengan wajah bingung dan canggung, sekali lagi seperti orang yang akan goyah. Aku tahu betul, jika aku mundur selangkah saja, semuanya akan kembali seperti semula, mungkin bahkan lebih buruk. Seseorang yang pernah berhasil mendapatkan keinginannya dengan berlutut akan percaya bahwa dia boleh melakukan apa saja. Aku perlahan mendekati Rini. Bangunlah. Rini terus menggelengkan kepala dan terisak-isak. Aku tidak akan bangun sampai kamu memaafkan. Aku menunduk dan dengan penekanan pada setiap kata berkata, apa yang sedang Anda ajarkan pada anak-anak Anda sekarang? Rini bingung. Aku menunjuk kedua anaknya yang meringkuk sambil menatap ibu mereka. Anda mengajari mereka bahwa jika membuat keributan, berlutut, dan menangis keras-keras, orang lain wajib mengalah. Mata Rini melebar. Dimas juga membeku. Aku melanjutkan. Suaraku masih rata, tapi dingin seperti pisau tipis. Anda bilang aku picik karena sekotak krayon, Anda bilang aku jahat. Anda menanamkan di kepala anak-anak Anda bahwa aku orang jahat, dan sekarang Anda berlutut di hadapanku, memohon untuk tetap tinggal. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda sendiri sedang menempatkan anak-anak Anda dalam posisi yang sangat tidak mengenakan? Wajah Rini memerah dan memucat bergantian. Air matanya masih mengalir, tapi tatapannya tidak lagi sepenuhnya memohon. Di dalamnya, bercampur kemarahan dan perasaan bahwa dia telah terbaca. Dimas merendahkan suaranya. Ayu, tidak perlu bicara seperti itu di depan anak-anak, aku menoleh ke arah suamiku. Lalu kapan harus bicara? Setelah anakku belajar bahwa siapa yang menangis paling keras, dialah pemenangnya. Suamiku kehilangan kata-kata. Saat itu, Bagas baru saja keluar dari kamar. Di tangannya ada boneka beruang yang menemaninya tidur setiap malam. Putraku langsung bersembunyi di belakang kakiku dan menatap kejadian itu dengan takut. Hatiku mencelos. Aku tidak bisa lagi membiarkan anakku tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Aku membungkuk, menggendong Bagas, dan menyandarkan kepalanya di bahuku, lalu menatap lurus ke arah Dimas. Bawa Rini pergi. Suaraku tidak keras, tapi jelas dan tegas. Rini, seolah harga dirinya terluka,
tiba-tiba berdiri dari lantai. Suaranya mendadak menjadi tajam. Ya, karena kamu begitu tidak punya hati, aku akan pergi. Tapi ingat, nanti kamu akan kena karma. Mendengar kata-kata itu, aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku hingga ke ujung jari. Itu adalah kata-kata yang keluar karena sakit hati, tapi sebenarnya itu adalah kutukan. Saat itu, ponselku berdering. Guru TK Bagas. Aku, sambil menggendong putraku dengan satu tangan, menjawab telepon dengan tangan yang lain. Suara guru itu pelan, tapi cemas. Bu Ayu, saya kemarin lupa memberitahu. Belakangan ini, Bagas sering terbangun saat tidur siang. Kadang-kadang dia menangis dan berkata, "Jangan ambil barang-barangku," aku membeku di tempat. Setiap kata guru itu seperti belati di dadaku. Bagas, yang saat ini dengan hangat dan patuh menempel padaku, ternyata di dalam hatinya begitu ketakutan hingga membawa kecemasannya dari rumah bahkan ke waktu tidur siang di sekolah. Aku berterima kasih kepada guru itu, menutup telepon, dan berbalik ke arah Dimas. Anehnya, pada saat itu, semua kemarahanku berganti menjadi perasaan yang sangat tenang. Dengar? Dimas menatapku. Tatapannya mulai bergetar. Aku melanjutkan. Putramu takut barang-barangnya akan dirampas dan dia terbangun saat tidur siang. Wajah suamiku memucat. Rini, yang berdiri di sampingnya, juga terdiam. Aku menatap mereka berdua dan dengan sangat perlahan, seolah menghembuskan setiap kata, berkata, ini bukan lagi masalah tinggal beberapa hari. Ini masalah bahwa putra kita sudah mengalami trauma yang serius. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Bahkan kedua anak Rini tidak bisa bergerak. Mungkin, untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk mengatakan bahwa aku melebih-lebihkan. Dimas mendekat dan hendak menyentuh bahu putranya. Tapi Bagas langsung semakin dalam membenamkan diri di pelukanku. Itu adalah gerakan refleks yang kecil, tapi melihatnya, mata suamiku langsung memerah. Aku bisa melihat dia terluka, tapi luka itu datang terlalu terlambat. Rini mencoba memperbaiki situasi, menggerakkan bibirnya, tapi akhirnya hanya bisa mengeluarkan satu kata tak berdaya. Aku tidak tahu kalau separah ini. Aku menatap Rini. Karena sejak awal, Anda tidak pernah sekalipun dengan tulus memikirkan anakku. Dengan kata-kata itu, aku masuk ke kamar tidur dan keluar dengan tas yang sudah kusiapkan semalam. Di dalamnya ada pakaian untukku dan putraku, dokumen-dokumen penting, sedikit uang tunai, dan salinan surat-surat penting. Aku meletakkan tas itu di meja dan, untuk terakhir kalinya pagi itu, menatap Dimas. Rini pergi atau tidak, itu bukan lagi yang terpenting. Suamiku berdiri terpaku. Apa maksudmu? Aku memeluk Bagas lebih erat. Hari ini, aku dan Bagas akan ke rumah orang tuaku beberapa hari. Selama itu, kamu pikirkan baik-baik sendirian, siapa dan apa yang sebenarnya penting untuk kamu lindungi. Untuk pertama kalinya, di wajah Dimas terlihat ketakutan kehilangan yang nyata. Tapi aku tidak berhenti lagi, karena aku tahu, beberapa kepergian seorang wanita bukanlah ancaman, melainkan cara untuk memberitahu yang ditinggalkan bahwa jika mereka melangkah satu langkah lagi, apa yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Aku tidak menunggu Dimas mengatakan apa-apa lagi. Aku, sambil menggendong Bagas dan membawa tas, berjalan lurus ke pintu keluar. Samar-samar aku mendengar suamiku memanggilku dengan panik dan putus asa. Ayu, tunggu. Tapi kali ini, aku tidak berhenti. Jika aku menoleh lagi, jika hatiku goyah dan aku menyerah pada penjelasan yang terlambat, semuanya akan kembali ke lingkaran setan yang sama. Aku sudah terlalu lelah dengan pengulangan itu. Turun di lantai dasar, aku akhirnya menurunkan Bagas dan merapikan pakaiannya. Putraku menatapku dari bawah. Matanya yang besar dan bulat masih penuh kecemasan. Mama, kita mau kemana? Aku mengelus kepalanya dan mencoba tersenyum selembut mungkin. Kita akan ke rumah nenek beberapa hari. Bagas langsung mengangguk. Dia tidak bertanya mengapa, tidak rewel, dan tidak minta dibawakan mainan lagi. Dari anggukan patuh itu, hatiku terasa sesak. Putraku baru berusia 5 tahun. Di usia ini, dia seharusnya lebih suka tempat yang banyak mainan, yang lebih luas dan lebih bagus. Tapi hanya dengan satu kata ke rumah nenek, dia langsung tenang. Itu sudah cukup untuk membuatku mengerti betapa sesaknya dia di rumah itu. Ibu yang membuka pintu. Melihatku dengan tas dan barang-barang Bagas, dia langsung mengerti ada sesuatu yang terjadi. Ibu tidak banyak bertanya. Dia hanya segera memeluk cucunya, memberiku sandal, dan menarik koper kecilku ke dalam. Aku mendudukkan Bagas di kursi dan mengeluarkan susu dari tas. Putraku, setelah duduk, menghela napas lega hampir tak terdengar, memeluk boneka beruangnya, dan meringkuk di sudut sofa. Ibu menatapku dan dengan suara pelan berkata,
ketakutan sekali dia, kasihan. Kata-kata itu membuat mataku perih. Aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi pagi tadi, tentang telepon dari guru, tentang bagaimana Bagas terbangun saat tidur siang. Ibu mendengarkan dan terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia hanya berkata satu kalimat. Kamu sudah benar pergi dari sana. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Bagas tidur sangat nyenyak. Dia tidak terkejut, tidak menangis dalam tidurnya, dan tidak memegang ujung bajuku. Aku duduk di sampingnya dan memandangi tidurnya. Melihat dadanya yang naik turun dengan setiap napas kecil yang teratur, hatiku terasa sakit sekaligus lega. Sakit karena putraku telah menderita lebih lama dari yang kukira, dan lega karena setidaknya hari ini aku bisa membawanya keluar dari tempat yang membuatnya begitu cemas. Sekitar pukul 6 sore, Dimas menelepon. Aku menatap layar yang bergetar sejenak, lalu menjawab. Suara di seberang terdengar serak. Kamu dan Bagas sudah sampai di rumah ibu? Ya, jawabku singkat. Suamiku terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan. Aku mau menjemput kalian. Aku tersenyum nyaris tak terdengar. Untuk apa? Aku sudah bicara dengan Mbak Rini, kata suamiku dengan cepat, seolah takut aku akan menutup telepon. Siang tadi aku sudah mengantarnya ke hotel dekat stasiun. Besok aku sudah janji akan membantunya mencari apartemen. Aku duduk tak bergerak dan menatap Bagas yang tertidur. Jika ini beberapa hari yang lalu, mungkin aku akan merasa lega mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang, tidak ada lagi perasaan bahwa sesuatu bisa diperbaiki. Yang tersisa hanyalah kesadaran dingin akan kenyataan. Lalu, tanyaku. Suara Dimas bergetar. Aku salah. Aku seharusnya menyelesaikan semuanya lebih awal dan lebih tegas. Aku tidak berpikir ini akan berdampak begitu besar pada anak. Tidak, aku memejamkan mata. Pria memang makhluk yang aneh. Mereka selalu berpikir semuanya tidak serius sampai hasilnya terlihat jelas. Saat-saat di mana istri setiap hari menelan kepahitan, saat-saat di mana anak dengan takut mundur. Semua itu mereka anggap akan berlalu. Tapi jika sesuatu ditumpuk cukup lama, akhirnya akan menjadi retakan yang besar. Aku menjawab dengan suara lelah, ini bukan karena kamu tidak tahu. Kamu hanya tidak mau memikirkannya. Dari seberang terdengar helaan napas berat Dimas. Ayu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatap langit yang mulai gelap di balik balkon rumah ibu. Suara mobil di jalan, teriakan pedagang, suara dari pengeras suara di toko di pojok jalan. Semuanya begitu akrab dan biasa. Hanya pernikahanku yang tidak lagi akrab. Aku tidak bilang kita akan langsung bercerai, kataku perlahan. Tapi aku tidak lagi percaya bahwa semuanya akan kembali seperti semula hanya karena kakakmu pergi. Suamiku terdiam lama. Begitu lama hingga kukira sambungannya terputus. Lalu akhirnya dia bertanya dengan pelan, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku menatap putraku dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, berkata, aku ingin kamu melihat dirimu sendiri. Bukan kakakmu, bukan aku, tapi dirimu sendiri dari awal sampai akhir, di mana posisimu di rumah itu. Dengan kata-kata itu, aku menutup telepon. Malam itu, untuk makan malam, ibu memasak rendang dan semur, makanan kesukaanku sejak kecil. Bagas duduk di samping neneknya, makan nasi satu piring penuh dan minta tambah. Aku menatap putraku, dan hidungku terasa perih. Hanya dengan mengganti tempat tidur, ekspresi wajah putraku benar-benar berubah. Setelah makan malam, ibu mencuci piring di dapur. Aku pergi membantu dan melihat ibu sejenak berhenti dan diam-diam memegang pinggiran wastafel. Aku bingung. Bu, ada apa? Ibu berbalik dan tersenyum dipaksakan. Mungkin pusing, kelamaan berdiri. Aku segera mendudukkan ibu di kursi dan membawakannya segelas air. Beberapa bulan terakhir, ibu kadang-kadang mengeluh sesak di dada dan pusing. Tapi setiap kali aku menyuruhnya ke rumah sakit, dia selalu menepis, bilang kalau sudah tua memang begitu. Di bawah lampu dapur, melihat wajah pucat ibu, firasat buruk muncul di hatiku. Aku duduk di samping ibu. Besok kita ke rumah sakit bersama. Ibu menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar juga sembuh. Aku memegang tangan ibu dan dengan tegas berkata, tidak, kali ini kita harus pergi. Ibu menatapku, lalu menatap Bagas yang di ruang keluarga sedang mewarnai, dan akhirnya menghela napas pelan. Ya sudah, besok kita pergi. Malam itu, aku berbaring di samping putraku di kamar lama yang dulu menjadi milikku sebelum menikah. Di langit-langit masih ada kipas angin putih yang akrab, dan di sudut meja ada lampu tua berwarna kuning. Hampir semuanya masih sama, hanya saja aku telah melewati terlalu banyak badai. Sekitar pukul 11 malam, ponselku menyala lagi. Pesan dari Dimas, aku sudah mengantar Mbak Rini. Saat sendirian di rumah,
rumah ini terasa sangat sepi. Aku membaca pesan itu dan mematikan layar. Bukan karena aku tidak merasa pahit, tapi karena aku tahu. Kekosongan yang sekarang dibicarakan suamiku, aku dan putraku sudah merasakannya sejak lama. Rumah yang sepi bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada rasa aman. Ketika rasa itu hilang, rumah terasa dingin, sebanyak apapun orang di dalamnya. Aku memeluk Bagas lebih dekat dan dengan lembut mengelus kepalanya. Dalam kegelapan sunyi rumah ibu, aku akhirnya berpikir bahwa badai telah berlalu. Tapi aku belum tahu bahwa keesokan harinya, tragedi yang sesungguhnya akan datang dari orang yang paling kucintai. Dan kali ini, harga dari semua luka bukan lagi hanya pernikahanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya untuk mengantar ibu ke rumah sakit. Pusing ibu sudah lebih baik dari semalam, tapi wajahnya masih pucat dan bibirnya tidak berwarna. Aku menyuruh ibu beristirahat, turun ke dapur, membuat bubur, dan menyeduh teh hangat. Bagas bangun dan sadar dia ada di rumah neneknya, sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berlarian, memeluk kaki neneknya, dan membanggakan diri bahwa hari ini dia akan bersikap tenang agar ibunya bisa dengan tenang mengantar nenek ke dokter. Melihat nenek dan cucu begitu akrab, hatiku terasa hangat sekaligus sakit. Tampaknya ini adalah dunia yang begitu kecil, tapi setelah begitu banyak guncangan, kau mulai mengerti betapa berharganya itu. Saat aku mengemasi tas berisi dokumen untuk mengantar ibu, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor Dimas. Aku ragu sejenak, lalu menjawab. Suara suamiku di seberang terdengar cemas dan serak. Ayu, Mbak Rini sekarang ada di depan rumah ibumu. Aku membeku di tempat. Apa? Mbak Rini tidak mau tinggal di hotel? Napas suamiku menjadi terengah-engah. Pagi ini dia meneleponku dan bilang tidak bisa tenang mencari tempat lain sebelum minta maaf padamu dan Bagas. Aku sedang dalam perjalanan ke sana, tapi jalanan macet. Darah di dalam tubuhku seolah membeku. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, dari luar terdengar ketukan pintu yang bertubi-tubi. Ibu, yang duduk di meja makan, menoleh dengan kaget. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Cepat datang, kataku dan menutup telepon. Ketukan pintu semakin keras. Bagas langsung bersembunyi di belakangku. Aku menarik napas dalam-dalam dan pergi membuka. Seperti yang diduga, itu adalah Rini. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan, dia menggenggam tali tasnya erat-erat. Dia terlihat jauh lebih lusuh dari biasanya. Melihatku, dia langsung maju, seolah takut aku akan menutup pintu. Ayu, tolong, biarkan aku bicara satu kata saja. Aku berdiri menghalangi jalannya. Suaraku menjadi dingin. Silakan pergi. Saya sedang tidak ingin menerima tamu. Rini menangkupkan tangannya dan menangis. Aku tahu aku salah. Aku datang karena aku tidak mau kamu marah padaku. Aku akan masuk, bilang satu kata maaf pada ibumu, satu padamu, dan langsung pergi. Ibu keluar dari dalam. Melihat Rini, wajahnya menegang. Bukan karena ibu membencinya, tapi karena dia sudah terlalu banyak mendengar dariku. Dan karena ibu selalu paling bisa merasakan kesedihan putrinya, ibu bicara lebih dulu. Tidak perlu masuk. Kalau sudah sejauh ini, untuk apa minta maaf sekarang? Rini menolehkan wajahnya dan dengan suara serak berkata, Bu, saya benar-benar tulus. Aku menatap Rini. Tiba-tiba aku merasa begitu lelah hingga tidak punya tenaga untuk menganalisis apakah kata-katanya tulus atau tidak. Aku hanya tahu bahwa semalam ibu tidak enak badan, dan aku tidak bisa membiarkannya terlibat lagi dalam adegan yang kacau. Silakan pergi, kataku dengan tegas. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan pada Dimas. Tapi Rini tidak pergi. Sebaliknya, dia tiba-tiba jatuh berlutut di depan pintu rumah ibu. Ayu, tolong, aku mohon. Aku tahu aku bodoh. Sungguh, aku. Jangan pojokkan kami dan anak-anak. Kata-kata itu tepat sasaran di titik terlemahku. Lagi-lagi berlutut. Lagi-lagi menampilkan diri sebagai korban di depan orang-orang. Lagi-lagi membuatku merasa kejam jika aku bersikap tegas. Ibu maju ke depan. Suaranya bergetar karena marah. Segera berdiri. Ini rumah kami, bukan tempat Anda bisa bersandiwara. Aku mencoba menopang ibu, Bu, masuklah ke dalam, tolong. Tapi ibu tidak mendengarkan. Mungkin dia sudah begitu lama menahan demi aku, hingga sekarang kemarahan itu terlihat jelas di matanya. Ibu menatap Rini dan dengan penekanan pada setiap kata berkata, anak saya hidup dengan jujur. Dia tidak punya salah apa-apa pada Anda. Anak saya menampung Anda karena kasihan. Anda berlama-lama, membuat rumah kacau, memengaruhi cucu saya, dan sekarang Anda datang ke sini dan membuat keributan. Apalagi yang Anda mau? Mendengar kata-kata itu, Rini menangis lebih keras. Saya hanya ingin minta maaf pada ibu. Ibu tersenyum kecut,
tapi tawa itu penuh kepahitan. Minta maaf itu dengan hati, dan memikirkan konsekuensi itu sebelumnya. Apa belum cukup Anda menyiksa anak saya seperti ini? Aku merasakan tangan ibu yang memegang bahuku tiba-tiba menjadi berat. Aku berbalik dan melihat wajah ibu memucat. Bu? Sebelum ibu sempat menjawab, dia memegangi dadanya. Napasnya menjadi terengah-engah. Gelas air yang ada di meja ruang keluarga saat itu jatuh ke lantai, dan pecah berkeping-keping dengan suara yang memekakkan telinga. Aku menopang ibu dengan panik. Bu! Bu! Ada apa denganmu? Bagas, yang ada di dalam rumah, berteriak dan menangis. Rini juga berdiri terpaku, lalu tiba-tiba berdiri. Wajahnya tidak ada darah sedikit pun. Ibu membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Beliau menggenggam erat pakaian di dadanya. Aku belum pernah setakut ini. Seluruh tubuhku membeku sejenak. Lalu, seperti orang gila, aku berteriak, ambulans. Panggil ambulans. Rini dengan panik mengeluarkan ponselnya. Aku, sambil memeluk ibu, duduk di lantai. Tangan ini begitu gemetar hingga hampir menjatuhkan ponsel. Bagas terisak-isak memanggil neneknya. Pagi yang damai beberapa menit yang lalu berubah menjadi kekacauan, dan di kepalaku semuanya putih. Saat itu, Dimas datang berlari. Melihat mertuanya yang terbaring di pelukanku, dia langsung membeku di tempat. Bu, ada apa dengan ibu? Aku mengangkat kepala dan menatap suamiku. Mataku mungkin sudah begitu merah hingga hampir pecah. Kamu masih bertanya? Suaraku pecah. Kalau kakakmu tidak datang ke sini, ibuku tidak akan kenapa-napa. Dimas berdiri terpaku, dan Rini, yang berdiri di sampingnya, mulai tergagap. Aku tidak sengaja. Aku berbalik dengan tajam ke arah Rini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bisa mempertahankan sedikit pun kesopanan. Diam, hanya satu kata, tapi suaraku begitu dingin hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Dari gang terdengar suara sirene ambulans. Aku dan Dimas menopang ibu, dan Bagas untuk sementara dititipkan pada tetangga. Saat pintu ambulans tertutup, aku memegang tangan ibu, tangannya sedingin es. Pada saat itu, semua kemarahanku pada pernikahan, pada kakak iparku, pada rumah, semuanya menyatu menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Aku takut kehilangan ibu. Takut bahwa satu-satunya orang yang selalu ada di sisiku akan pergi karena tragedi yang tidak bisa kucegah. Ambulans melaju kencang menembus kesibukan pagi. Aku duduk di samping tempat tidur dan mendengarkan bunyi peralatan medis yang mengkhawatirkan. Kepalaku berdengung, dan hatiku terasa sakit yang luar biasa seolah sedang diperas. Dimas duduk di seberang dengan wajah pucat dan beberapa kali ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku menatap keluar jendela dan merasakan air mata mengalir di pipiku. Aku tahu, sejak saat itu, apapun yang terjadi, aku sudah melewati titik tidak bisa kembali, dan bahwa harga yang telah dibayar tidak akan pernah bisa ditebus dengan permintaan maaf apapun. Rumah sakit pagi itu penuh sesak. Suara roda berangkar, langkah sandal di lantai, panggilan nama pasien, bunyi alat tensi, semuanya bercampur menjadi kebisingan yang kacau yang membuat kepalaku serasa mau meledak. Ibu langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Pintu tertutup tepat di depan hidungku, dan aku ditinggalkan berdiri di koridor dengan bingung, tangan ini masih gemetar. Aku bersandar di dinding. Lututku terasa lemas. Dimas berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya pucat. Dia bergantian menatap pintu UGD dan aku, tapi tidak berani mendekat. Rini duduk di ujung kursi, memegangi kepalanya dan terisak-isak. Tapi sekarang, tangisan itu tidak lagi menyentuh hatiku, itu hanya memperkuat rasa sakit yang dingin dan pahit di dada. Entah berapa lama aku berdiri seperti itu. Aku tersadar ketika seorang dokter keluar dengan hasil pemeriksaan dan meminta Wali untuk menandatangani persetujuan rawat inap di unit perawatan intensif. Dokter itu menatapku dan dengan suara serius berkata, pasien mengalami gejala serangan jantung akut, tapi untungnya Anda cepat datang. Saat ini kami sudah melakukan penanganan awal, tapi diperlukan observasi ketat lebih lanjut. Wali harus sangat memperhatikan agar pasien tidak lagi mengalami stres emosional yang berat. Aku mengambil dokumen itu dan merasakan ujung-ujung jariku membeku, menghindari stres emosional yang berat. 4 kata itu seperti tamparan bagiku. Aku menoleh dan melihat ke ujung koridor, di mana Rini masih duduk meringkuk. Perasaan lelah yang tak berkesudahan muncul di hatiku. Bukan lagi karena perdebatan, tetapi karena semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, ketika ibu dipindahkan ke ruang ICU, aku akhirnya bisa menemuinya. Ibu berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, bibirnya kering, di tangannya ada infus, dan di dadanya terpasang elektroda-elektroda kecil. Aku duduk di samping tempat tidur dan memegang tangan ibu. Tangannya terasa jauh lebih lemah dari yang kukira.
Ibu membuka matanya sedikit dan menatapku. Suaranya serak. Bagas. Aku menelan air mata dengan susah payah. Dia di rumah tetangga, aku titipkan sebentar. Ibu jangan khawatir. Ibu mengangguk hampir tak terlihat dan menutup matanya dengan lemas. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, hatiku terasa sesak dan sakit di dada. Dulu kupikir aku bisa menahan banyak hal. Kupikir aku bisa menahan kehadiran Rini, keraguan-raguan suamiku, dan kehidupan yang menyesakkan di rumahku sendiri. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa harga terakhirnya adalah kesehatan ibuku, yang selama bertahun-tahun diam-diam mendukungku. Keluar dari kamar dan menutup pintu, aku melihat Dimas masih berdiri di sana. Dia menatapku. Matanya merah dan bengkak. Bagaimana keadaan ibu? Aku berdiri tak bergerak selama beberapa detik. Pertanyaan suamiku tidak lagi menenangkanku. Itu hanya membuatku berpikir bahwa semua ini sudah terlambat. Kondisinya harus diobservasi, jawabku. Dan sama sekali tidak boleh membuat ibu stres lagi. Dimas menundukkan kepala. Maaf. Aku menatap pria di hadapanku. Untuk pertama kalinya, permintaan maafnya terasa begitu ringan hingga tidak bisa menyentuh batu berat di jiwaku. Untuk apa kamu minta maaf? Tanyaku. Dia mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Karena tidak bisa menyelesaikan semuanya lebih awal. Aku tersenyum kecut. Tidak. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kamu harus minta maaf karena membiarkan semua ini terjadi sejauh ini. Suamiku terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku pelan, tapi setiap kata sangat jelas. Kamu tahu apa yang paling membuatku marah? Bukan karena Rini tinggal di rumah kita, bukan karena dia menangis, berlutut, dan membuat keributan. Tapi karena kamu, dari awal sampai akhir, tahu bahwa semua ini salah, tapi memilih untuk diam. Wajah Dimas memucat. Aku tahu aku telah menyentuh titik terlemahnya, tapi tidak ada lagi keinginan atau kekuatan untuk menghindarinya. Kamu pikir dengan sedikit melunakkan, sedikit bersabar, sedikit menenangkan, semuanya akan selesai dengan sendirinya. Tapi sadarkah kamu bahwa kelemahanmu telah memojokkan istri dan anakmu, dan sekarang bahkan membuat ibuku terbaring di rumah sakit? Dia mundur setengah langkah. Matanya merah. Ayo. Aku mengangkat tangan dan memotongnya. Jangan panggil aku begitu. Koridor rumah sakit itu putih dan dingin. Di luar jendela, matahari bersinar tinggi, tapi di hatiku hanya ada kegelapan yang tak berkesudahan. Saat itu, Rini mendekat. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak karena menangis. Kali ini tidak terlihat seperti sandiwara. Mungkin dia sendiri tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Dia berdiri di hadapanku, bibirnya bergetar. Ayu. Maaf. Aku benar-benar tidak menyangka ibu akan seperti ini. Aku berbalik ke arah Rini. Hanya dengan satu tatapanku, dia terdiam. Jangan minta maaf padaku, kataku nyaris tak terdengar. Minta maaf pada ibuku. Jika dia, setelah bangun, mau mendengarkanmu. Air mata Rini mengalir deras. Aku salah, aku mengangguk. Ya, Anda salah, dan melanjutkan. Suaraku masih tenang, tapi begitu dingin hingga aku sendiri tidak mengenalinya. Tapi tidak ada kesalahan yang berakhir hanya dengan permintaan maaf. Rini menutup mulutnya dengan tangan dan terisak-isak. Dimas bergantian menatap kakaknya dan aku. Ekspresi wajahnya seperti orang yang baru sadar bahwa semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka file catatan yang kusimpan beberapa hari terakhir. Baris demi baris, insiden demi insiden, satu rekaman demi rekaman. Saat-saat Bagas menderita, saat-saat aku meminta untuk dihentikan tapi diabaikan. Semuanya ada di sana. Aku tidak menunjukkannya pada siapapun. Aku hanya melihatnya sekali untuk meyakinkan diriku bahwa perasaanku bukanlah khayalan. Semua luka itu nyata. Aku menyimpan ponsel dan berbalik ke arah Dimas. Siang ini, aku akan meminta Dian untuk menyiapkan dokumen. Suamiku berdiri terpaku. Dokumen apa? Aku menjawab dengan sangat perlahan. Surat gugatan cerai. Wajah suamiku menjadi putih seperti kain. Ayu, jangan lakukan ini karena emosi. Aku ingin tertawa lelah. Aku tidak pernah sesadar ini. Rini pergi atau tidak, itu tidak akan mengubah apa-apa lagi. Aku bukan hanya kehilangan beberapa hari kedamaian. Aku menatap lurus ke arah suamiku. Aku kehilangan kepercayaan. Padamu. Suamiku membeku di tempat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara lelah, aku akan memperbaiki semuanya. Aku menggelengkan kepala. Seseorang bisa memperbaiki kebiasaan buruk, tapi dia tidak bisa memperbaiki konsekuensi yang sudah terjadi. Dengan kata-kata itu, aku berbalik dan berjalan ke pintu kamar ibu.
Meletakkan tangan di gagang pintu, aku berhenti sejenak dan menambahkan, ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jangan telepon aku lagi untuk menjelaskan. Jika kamu masih punya sedikit tanggung jawab pada anak, bersiaplah untuk pembicaraan yang layak tentang hak asuh Bagas. Di belakangku tidak ada lagi suara, seolah-olah semua akhirnya mengerti. Keheningan yang berat. Pernyataan yang dibuat di depan kamar di mana ibumu baru saja melewati krisis, itu bukan lagi ancaman, melainkan akhir yang sesungguhnya. Masuk ke dalam kamar, aku duduk di samping tempat tidur ibu dan kembali memegang tangannya. Hatiku hancur, tapi dalam rasa sakit itu, aku merasakan tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada air mata, perdebatan, dan hari-hari yang sangat panjang. Tapi setidaknya, mulai hari ini, aku tidak akan lagi tinggal di rumah di mana kebaikan ibuku, putraku, dan diriku sendiri dimanfaatkan oleh orang lain. Ibu dirawat di rumah sakit selama 5 hari lagi. Karena pertolongan pertama dilakukan dengan cepat, krisis berhasil dilewati, tetapi dokter sangat menyarankan observasi jangka panjang, penghindaran total dari guncangan emosional, dan perubahan gaya hidup. Selama 5 hari itu, aku hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Pagi hari aku mengantar Bagas ke TK, kembali ke ibu, siang hari menjemput putraku dan membawanya ke neneknya sebentar, dan malam hari menitipkan putraku pada bibiku sementara aku tetap di kamar rawat. Dimas juga datang beberapa kali. Setiap kali, dia membeli bubur, susu, buah-buahan, dan setelah ragu-ragu sejenak di depan pintu kamar, akhirnya masuk. Ibu tidak mengucapkan satupun kata celaan padanya. Beliau hanya menatap suamiku dengan tatapan lelah orang dewasa yang tahu betul mengapa semua ini bisa terjadi. Justru tatapan itulah, lebih dari celaan apapun, yang membuat Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dan aku, sejak hari aku mengucapkan kata cerai di koridor rumah sakit, merasa sangat tenang. Kemarahan yang meluap-luap dan harapan bahwa suamiku akan berubah telah hilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang sedih dan dingin akan kenyataan, seolah-olah aku sudah cukup menumpahkan air mata untuk pernikahan ini. Temanku, Dian, dengan sangat cepat menyiapkan dokumen untukku. Rekaman, catatanku, surat keterangan dari guru TK tentang gejala kecemasan Bagas, dan dokumen yang membuktikan bahwa apartemen itu dibeli dengan kontribusi harta pribadi pranikahku, semuanya diatur dengan rapi poin per poin. Setiap kali melihat map yang semakin tebal itu, hatiku terasa sesak. Setiap wanita, saat memulai kehidupan keluarga, bermimpi tentang hari di mana dia akan merencanakan sekolah anak, menabung sedikit lagi untuk ganti mobil, bagaimana menghabiskan masa tua. Tidak ada yang menikah untuk bersiap-siap perang, mengumpulkan satu bukti demi satu bukti. Tapi pada akhirnya, aku harus melakukannya, karena aku tahu, jika aku tidak melindungi diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untukku. Seminggu kemudian, ketika kondisi ibu sedikit stabil, aku sepakat bertemu dengan Dimas di sebuah kafe dekat pengadilan. Aku tidak membawa Bagas. Aku tidak ingin lagi putraku menjadi saksi percakapan orang dewasa tertentu. Dimas datang lebih awal. Dia terlihat jauh lebih tua. Janggut tipis mulai tumbuh di wajahnya, matanya cekung. Kemejanya kusut, seolah-olah dia memakainya karena kesopanan, tapi tidak punya tenaga untuk memperhatikan penampilan. Aku duduk di hadapannya dan meletakkan map di atas meja. Melihatnya, tangannya sedikit gemetar. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Aku menatap pria yang pernah menjadi masa mudaku yang paling tenang dan mengangguk hampir tak terlihat. Ya, sudah. Dia menundukkan kepala dan, setelah terdiam sejenak, akhirnya berkata, aku sudah menyewakan apartemen untuk Mbak Rini dan mengusirnya. Dan aku sudah bilang dengan jelas bahwa mulai sekarang dia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Aku salah. Aku terlalu lemah. Aku tahu aku telah mengecewakanmu dan Bagas. Aku mendengarkan kata-katanya. Hatiku masih terasa sakit, tapi tidak lagi goyah. Beberapa pencerahan yang datang setelah terlalu banyak luka tidak lebih berharga dari satu helaan napas. Kataku nyaris tak terdengar, tapi aku tidak lagi percaya bahwa aku bisa hidup dengan orang yang membiarkan aku dan putraku sampai ke kondisi seperti ini. Dimas mengangkat kepala. Matanya merah dan bengkak. Tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku menggelengkan kepala. Kesempatan pertama kuberikan pada, kesempatan kedua kuberikan pada malam saat Bagas bertanya kapan tantenya akan pergi. Kesempatan ketiga kuberikan saat aku dengan jelas mengatakan batasku. Kesempatan terakhir kuberikan pada hari saat aku pergi dari rumah bersama anakku. Di semua momen itu, kamu selalu memilih untuk terlambat satu langkah. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata terdengar sangat jelas. Dimas terdiam, bibirnya terkatup rapat. Aku membuka map dan mendorongnya ke arahnya.
Aku tidak akan menghalangimu menjalankan kewajiban sebagai ayah. Bagas butuh ayah yang baik. Tapi aku tidak bisa lagi hidup sebagai istri dari suami yang tidak tahu di mana dia harus berdiri saat istri dan anaknya membutuhkannya. Tangannya yang berada di tepi meja gemetar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bertanya. Suaranya pecah. Kamu membenciku? Aku menatap keluar jendela. Di jalanan, mobil-mobil masih berdesakan di bawah terik matahari siang. Dunia luar terus berjalan, tidak peduli ada hati seseorang yang hancur. Tidak, aku berbalik dan menatap suamiku. Aku hanya menyayangkannya. Sayang sekali pernikahan yang bisa diselamatkan harus berakhir seperti ini. Mengatakan itu, aku merasakan air mata mulai menggenang. Bukan lagi karena ingin berpegang pada sesuatu, tapi karena aku akhirnya harus mengakui, sekuat apapun perasaan, dengan orang yang tidak punya keberanian untuk melindungi kebun kecilnya sendiri, tidak bisa hidup bersama. Beberapa hari kemudian, kami menyelesaikan proses perceraian. Hak asuh Bagas jatuh padaku. Dimas mendapatkan hak untuk bertemu anak sesuai kesepakatan dan kewajiban untuk bersama-sama menanggung biaya hidupnya. Apartemen dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan dokumen hukum. Semuanya tidak berjalan seramai yang kubayangkan. Tidak ada perdebatan di pengadilan, tidak ada permohonan di bawah hujan. Hanya dua orang dewasa yang duduk berhadapan, menandatangani beberapa lembar kertas, dan dengan tangan mereka sendiri mengakhiri waktu yang pernah mereka pikir akan dihabiskan bersama seumur hidup. Pada hari aku benar-benar mengemasi barang-barang dari rumah lama, aku hanya mengemas yang paling penting. Pakaian kami berdua, buku-buku Bagas, boneka beruang yang menemaninya tidur, dan pot bunga kecil yang kupelihara di balkon. Berdiri di tengah rumah yang sudah lama ku kenal, hatiku terasa sakit. Dulu ini adalah tempat yang damai. Di sini terdengar tawa pasangan muda yang baru menikah. Ada hari di mana aku dengan cemas membawa pulang anak pertamaku. Tapi pada akhirnya, yang tersisa hanyalah perasaan dingin yang tidak bisa diperbaiki. Bagas memegang tanganku dan mendongak, bertanya, "Mama, kita sekarang akan tinggal dengan nenek?" Aku membungkuk dan merapikan kerah bajunya. "Ya, untuk sementara kita tinggal dengan nenek." Putraku mengangguk, memeluk boneka beruangnya, dan tersenyum hampir tak terlihat. "Aku suka tinggal dengan mama dan nenek, di sana tenang." Dari satu kata tenang itu, air mataku hampir tumpah. Aku buru-buru memalingkan wajah, menarik napas dalam-dalam, dan, sambil menggandeng tangan putraku, melangkah keluar. Kali ini, aku tidak menoleh. Beberapa bulan kemudian, ibu secara bertahap pulih. Bagas juga kembali ceria, tidur nyenyak, dan tidak mudah terkejut. Di TK, dia kembali menjadi anak yang cerewet seperti dulu. Dan aku, setelah melalui semua ini, bukan lagi wanita yang hanya bersabar untuk menjaga citra kedamaian. Aku belajar untuk membuat batasan, belajar melindungi anakku, dan belajar bahwa keadilan hanya berarti jika kau mempertahankan posisimu. Jika kau melewati batas itu, ia menjadi beban, luka, dan bahkan trauma yang tak terucapkan. Suatu hari di akhir tahun, setelah makan siang, aku berdiri di balkon rumah ibu dan menatap sinar matahari yang miring jatuh di pot-pot anggrek. Bagas di ruang keluarga sedang mewarnai, dan ibu di sampingnya perlahan menyiram bunga. Angin berhembus sangat sepoi-sepoi, dan hatiku terasa ringan. Aku tahu aku tidak akan mendapatkan akhir yang sempurna seperti di dongeng, tapi aku mendapatkan kehidupan terbaik setelah luka. Dan terkadang, bagi seorang wanita yang telah melewati masa yang menyesakkan, hanya dengan hidup sambil melihat anaknya tumbuh dengan tenang, itu sudah merupakan akhir yang cukup baik. Ini adalah cerita fiksi, berdasarkan fragmen emosi dari kehidupan nyata. Saya menggunakan kecerdasan buatan untuk sulih suara dan menyampaikan cerita kepada penonton. Semoga melalui cerita ini, mereka dapat mengambil pelajaran hidup yang berharga. Tokoh dalam cerita tidak mewakili individu tertentu. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, 1. Membantu keluarga itu baik, tetapi setiap bantuan harus memiliki batasan yang jelas. 2. Dalam pernikahan, kelemahan dan sikap diam di hadapan ketidakadilan bisa melukai sama dalamnya dengan pengkhianatan. Anak-anak sangat peka terhadap semua perubahan dalam keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup yang aman bagi anak. 4. Menjadi wanita yang baik tidak berarti menjadi wanita yang sabar tanpa syarat. 5. Ketika keluarga tidak lagi menjadi tempat berlindung yang aman, keberanian untuk pergi terkadang menjadi cara untuk melindungi martabat diri dan masa depan anak. 6. Permintaan maaf sangat penting, tetapi beberapa konsekuensi yang sudah terjadi tidak dapat diubah. 7. Dalam hubungan apapun, cinta hanya bisa bertahan lama jika diiringi dengan tanggung jawab, rasa hormat, dan batasan.
Terima kasih kepada semua penonton yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir.